So, one more time, welcome. And for today's setting session with alumni of Fulbright Indonesia, we have two guest speakers today that will join us. The first one is Bapak Donald Basari. Beliau adalah Wakil Rektor dari Institut Swadiri. Hari ini akan hadir bersama-sama dengan kita di sharing session ini. And the second one is Ibu Yane Ansanai dari Universitas Cendrawasih Indonesia, Universitas Cendrawasih Jayapura. Beliau juga adalah dosen yang akan bersama-sama dengan kita hari ini untuk sharing session. Okay, I mix from English to Bahasa, but for today's session only. So without further ado, we will start our sharing session this morning. Untuk Pak Donald, silakan Pak, bisa dimulai. Ya, terima kasih banyak Miss Ibet untuk kesempatannya. Ya, ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Sudah lama tidak pakai bahasa Inggris juga, Baik Pak. jadi Tapi kalau teman-teman mau tanya pakai bahasa Inggris ya bisa. Ah, ah. Maaf juga ini formatnya bagaimana Miss Ibet? Jadi saya sampaikan yang 4 itu ya, yang ada di eh, Iya Pak. Jadi ada di nanti surat itu ya. iya, Bagaimana? yang seperti yang di surat, kemudian nanti Bapak akan presentasi kurang lebih sekitar 20 menit, kemudian teman-teman akan memberikan sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit, kemudian, oh mohon maaf Pak, saya izin, saya lupa. Saya jelaskan rundown-nya Hmm. sekali lagi, yaitu nanti kita akan mulai dengan sharing session hari ini, ada dua guest speaker, kita akan mulai bersama dengan Bapak Donald, kemudian kita akan dengan Ibu Yani. Jadi nanti dari jam 8 sampai jam 10, sesi pertama jam 8 sampai jam 9 bersama Bapak Donald. Jadi sekitar 20 menit presentasi, kemudian teman-teman bisa bertanya untuk pertanyaan apa saja mengenai pengalaman Bapak Donald sebagai penerima beasiswa dan masa belajar beliau. Kemudian nanti di sesi kedua bersama Ibu Yani, beliau akan share juga kehidupan beliau selama menjadi mahasiswa, dari proses sampai menjadi alumni. Kemudian teman-teman bisa bertanya. Jadi nanti di jam 9 kita ada pergantian guest speaker. Jadi kita ada punya dua, tetap di 2 jam sesi, tetapi ada dua guest speaker yang berbeda. Seperti begitu. Terima harap begitu sudah cukup Pak. Jadi nanti Bapak bisa lanjut untuk presentasinya. Silakan Pak. Ya, ya terima kasih Miss Ibet. Eh, ya maaf saya sibuk juga akhir-akhir ini. Jadi kalau untuk pesen kayak slide gitu saya tidak siapkan sih. Padahal dulu dulu juga pernah saya sampaikan istilahnya yang sama tentang ya alumni sharing session. Cuma tidak tahu slide-nya ada di mana sekarang. Jadi Tidak mungkin saya masalah. akan ngomong ya ya saya perkenalkan diri sedikit. Saya nama saya Donald Basari. Saya dosen di Institut Swadiri. Ini kemarin kami namanya Sekolah Tinggi Biosains Swadiri, cuma baru beberapa bulan kami berubah jadi institut karena dari satu program studi sekarang kami jadi 3 program studi, yaitu eh, yang sudah lama itu Biokewirausahaan S1, Administrasi Kesehatan S1, dan Bisnis Digital S1. Ya, saya di sana sebagai dosen sekaligus sebagai wakil rektor. Rektornya itu Pak Sakarias Giai. Mungkin ada yang kenal karena beliau yang dulu ngurus-ngurus juga kayaknya yang anak-anak Papua yang dapat beasiswa dari Pemda Papua. Ya, saya S2-nya di Amerika dengan beasiswa Fulbright itu sudah lama dari tahun 2011 sampai 2013. Jadi sudah semoga tidak masih ingat juga nanti kalau tanya yang pengalaman-pengalamannya karena kan sudah ya saya berangkatnya itu 2011 sampai 2013 sambil MBA Business Master Business Administration di Willamette University di Salem di Oregon.
Mungkin kalau teman-teman tahu ya apa Korban University, nah itu satu kota dengan kampus saya. Uh, s- ya saya kira mungkin itu aja ya perkenalan saya. Jadi saya masuk ke uh, materi saja ya. Bagaimana Miss Ibat? Miss Ibatnya? Oh ya, ada pertanyaan tentang itu atau langsung masuk ke materi? Bagaimana teman-teman? Suara saya jelas ya kedengaran? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Jelas, Pak, jelas. jelas, Jelas. Pak. Jelas, Oke. Pak. Ini kebanyakan mau ngambil S2 semua atau ada yang mau ngambil S3? Mungkin bisa ini. S2, S2. Macam-macam, Oh, Pak. banyak yang S2. Iya, macam-macam ya. Maksudnya, yes. Kalau satu-satu nanti banyak ya, terlalu banyak ini. Oke, saya langsung masuk ke materinya aja ya, Miss Ibat ya. Baik, Pak. Ya, Silakan. kalau iya, secara singkat pengalaman saya nanti ini mungkin lebih banyak ke pertanyaan aja ya. Secara singkat pengalaman saya menyiapkan aplikasi beasiswa Fulbright itu eh, memang saya siapkan dari jauh-jauh hari karena apa? eh, eh, saya yakin waktu itu bahwa untuk mendapatkan beasiswa Fulbright itu eh, pasti tidak mudah. Jadi ya istilahnya perlu perlu apa ya usaha yang eh, banyak lah untuk mencapai itu. Jadi kalau saya sih secara singkat itu beasiswa Fulbright kan aplikasinya itu biasanya kita bisa langsung download secara online. Nah setelah saya download langsung saya cek eh, persyaratannya apa, pertanyaannya apa, terus kemudian dari hal-hal itu tuh saya mulai mempersiapkan. Jadi misalnya sederhananya begini, kalau diminta pengalaman organisasi, oh berarti saya sudah mulai, oh berarti saya harus, kalau misalnya waktu itu saya sudah lupa ya karena sudah lama, saya belum belum pernah ikut organisasi, berarti mulai sekarang saya ikut organisasi apa gitu, supaya apa? Nanti waktu deadline-nya kumpul aplikasi Fulbright itu di bagian itu tuh saya tidak kosong, tidak maksudnya kosong karena tidak ada pengalaman organisasi. Jadi sederhananya itu saya melihat apa-apa yang dinilai oleh Fulbright itu penting, kemudian ya saya berusaha memenuhi itu sehingga apa uh, aplikasi saya itu jadi harapan saya kan jadi menarik bagi Fulbright, jadi sehingga bagi Fulbright itu wah ini orang ini memenuhi uh, semua kriteria yang kami cari karena kan mendaftar Fulbright bagaimanapun juga itu um, bersaing gitu. Kita bersaing dengan kandidat lain sehingga um, ya itu yang akan dipanggil wawancara adalah uh, ap- aplikasi yang menurut mereka yang terbaik dari yang uh, mendaftar gitu. Jadi misalnya kalau yang dipanggil wawancara itu sekitar 30 orang, yang daftar mungkin saya tidak tahu ya, itu tanya Aminya boleh yang lebih tahu ya. Berapa yang mendaftar dibanding berapa yang dipanggil wawancara. Anggaplah yang mendaftar misalnya mungkin eh, 600 orang gitu. Nah, kalau yang dipanggil wawancara 30 orang berarti kan bagaimana kita aplikasi kita itu bisa jadi 30 yang terbaik untuk dipanggil ke wawancara. Nanti setelah diwawancara, em, ya dari wawancara itu akan dipilih lagi berapa yang akhirnya akan mendapatkan beasiswa seperti itu. Ya, kalau pengalaman persiapan saya TOEFL ya kalau TOEFL memang saya yang paling utama teman-teman itu harus mempersiapkan mm, kemampuan bahasa Inggris gitu. Itu yang paling utama. Kalau kita punya bahasa Inggris tidak bagus itu ya ya pasti TOEFL-nya jelek gitu. Nah, jadi menurut saya itu yang paling utama eh, siapkanlah kemampuan bahasa Inggris teman-teman sebaik mungkin dan itu kan ya itu sudah salah satunya dengan ikut begini kan berarti sudah benar, sudah di jalan yang benar. Apa? Nah, apa kemudian kalau memang sudah belajar bahasa Inggris akan lebih baik lagi kalau apa mungkin sekitar
6 atau 3 bulan sebelum mendaftar itu, maksudnya sebelum tes TOEFL, eh, ya, ya, maaf ya ini apa? Ada eh, tempat saya tinggal ini dekat dengan bandara, jadi kalau pesawat lewat itu ribut. Jadi saya tunggu dulu pesawatnya lewat baru saya lanjut lagi. Apa? Tadi sudah sampai mana ya? Eh, TOEFL. Teman-teman tadi TOEFL, sampai Pak. mana saya sudah lupa. Oh iya, oh iya. Ada Ha. ujian, Jadi Pak. apa? Setelah belajar bahasa Inggris secara umum, kemudian apa? eh, Bagus kalau paling tidak 3 atau 6 bulan sebelum tes TOEFL-nya mulai belajar latihan tes TOEFL gitu. Sehingga familiar dengan tesnya atau jangan sampai teman-teman itu bahasa Inggrisnya bagus tapi nilai TOEFL-nya itu tidak bagus gara-gara tidak biasa dengan tesnya begitu. Karena kan sederhananya paling tidak sepengetahuan saya itu tes TOEFL dengan tes IELTS itu beda gitu. Dan mungkin tes Duolingo kan ada juga sekarang, cuma nggak tahu, saya belum pernah lihat tesnya seperti apa. Jadi masing-masing tes itu memang akan lebih bagus kalau kita itu familiar dengan model tesnya sehingga eh, nilainya bisa sebaik mungkin. Karena kalau kita tidak biasa dengan format tesnya itu ada kemungkinan nanti nilai kita itu akan jauh lebih rendah dibandingkan kemampuan bahasa Inggris kita yang sebenarnya. Hanya karena kita tidak biasa dengan tesnya itu. Eh, Kalau pengalaman persiapan keberangkatan sih, ya kalau Fulbright ya, saya tidak terlalu banyak siap-siap sih, karena juga tidak tahu bingung mau bawa apa gitu. Cuma apa waktu itu kita yang sama-sama penerima Fulbright itu ada grup, jadi di situ biasanya tukar-tukar pengalaman. Oh, apa apa yang perlu dibawa, apa yang perlu di eh, ya itu apa-apa yang perlu dibawa ke sana. Dan kalau kalian dapat Fulbright, kayaknya juga beasiswa yang lainnya tidak perlu banyak banyak bawa hal-hal yang ini karena eh, lebih bagus itu beli di sana gitu. Misalnya banyak bawa baju dari sini belum tentu juga sampai di sana cocok dengan apa dengan cuaca di sana. Bisa saja oh ini terlalu tipis kalau pakai di Amerika nih pasti kedinginan akhirnya malah tidak terpakai gitu. Jadi ya pakai yang secukupnya saja gitu. Karena kalau terutama dapat Fulbright ya nanti eh, apa dapat uang saku waktu naik pesawat sebelum naik pesawat ke Amerika dan sampai sana baru seminggu kayaknya langsung udah dikasih uang gitu. Nah setelah itu baru lebih baik baru belanja-belanja mau belanja apa di sana begitu untuk apa untuk kehidupan sehari-hari di sana. Ya kalau pengalaman saya waktunya masih berapa menit? Oh masih lumayan ya. Kayaknya saya di sini 8.15. Kalau pengalaman saya selama studi di Amerika ya eh, apa ya menyenangkan tapi juga apa menyusahkan lah gitu kan namanya karena ya itu apa eh, menurut saya pas pendidikan di Amerika itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Saya tidak tahu di sini ada yang sudah pernah sekolah di Amerika atau tidak, terus apa mungkin pernah sekolah di luar negeri, tapi paling tidak pengalaman saya itu em, ya berbeda dengan di Indonesia sehingga cara belajar saya yang eh, menurut saya bisa untuk mendapatkan nilai bagus di Indonesia itu kalau saya pakai cara belajar yang sama itu tidak akan dapat nilai bagus di Amerika karena yang dites itu hal yang berbeda gitu. Jadi ya memang harus siap mental lah istilahnya dan juga harus fleksibel mau untuk beradaptasi dengan eh, sistem yang berbeda di Amerika. Tapi saya juga senang karena menurut saya itu juga ya membuat saya menjadi apa bahasa klisenya itu manusia yang lebih baik. Artinya ya jadi berubah untuk lebih baik dan menurut saya kan pendidikan di Amerika juga
maju lah, menurut saya mungkin apa mungkin jauh lebih maju dari Indonesia. Jadi saya juga berpikir, saya juga menjadi lebih maju dalam cara berpikir, dalam cara di sana saya anggap menurut saya tuh saya jadi meningkat kemampuan saya dalam hal-hal yang uh, penting untuk sukses dalam kehidupannya itu ya apa ya critical thinkingnya lebih dilatih, problem solving artinya apa? Saya mengembangkan skill-skill yang mungkin menurut saya di sistem pendidikan Indonesia itu kurang ditekankan, tapi di Amerika itu uh, diprioritaskan karena hal-hal itu yang membuat apa uh, paling tidak menurut saya mungkin menurut apa universitas-universitas di Amerika hal-hal itu yang penting untuk berhasil dan ya ya kita tahu sendiri hampir apa mayoritas universitas-universitas terbaik di dunia kan ada di Amerika. Jadi uh, ya kemungkinan mereka doing something right lah. Mereka melakukan hal-hal yang baik benar sehingga sampai bisa banyak universitas di Amerika itu yang menjadi universitas terbaik di dunia. Oke, saya pikir itu saja dulu kalau ada apa ya saya kembalikan ke Miss Ibet. Miss Ibetnya lagi hilang. Atau apa mungkin dari menurut Miss Ibet ada hal-hal yang kurang lagi yang saya harus tambahkan? Saya lihat dari sini ya empat itu ya yang harus saya bagikan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Teman-teman semua, jika ada pertanyaan, bisa langsung open mic, bisa langsung bertanya, atau mau tulis di chat box juga tidak masalah. Ini pertanyaan yang baik sekali untuk Bapak Donald, untuk pengalaman beliau menyiapkan aplikasi, persiapan tes, persiapan keberangkatan, bahkan sampai selama studi di USA. Silakan pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, mudah-mudahan bisa dijawab oleh beliau. Pertanyaan bisa in English or in Indonesia. You are encouraged to ask questions. Silakan. Oke, kita ada punya 3 orang sudah angkat tangan. Kita akan mulai dengan Kakak Alfi, kemudian Kakak Maya, dan Kakak Eci. Silakan bisa mulai dulu dari, izin Pak, apakah mau tampung pertanyaannya dulu semua atau Bapak mau jawab satu persatu? mungkin satu persatu aja daripada saya lupa. Kecuali Oke, kalau Miss baik, Ibet catat siap. baru tanya ya bisa juga boleh. Oke, oke. Kalau begitu nanti satu persatu tanya. Harap pertanyaannya di keep it short, sharp, and simple. So, teman-teman yang lain Hmm. juga bisa bertanya. Kita ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Silakan, Kakak Alfi. Baik, terima kasih Kak Ibek. Iya, selamat pagi Pak Donald. Selamat pagi. Ya, kayaknya kita pernah ketemu deh. Saya pernah datang ke kampus Bapak. Oh iya. Ya. Dengan Ibu Ria toh? Oh iya, Iya, iya. iya, iya. Oke. Tadi dari awal Bapak bilang itu soal kalau kita mau ambil beasiswa itu sebaiknya ikut di dalam organisasi. Nah, yang saya tangkap tadi itu. Jadi organisasi Hmm. yang seperti apakah yang biasa uh, matching lah sama untuk kita mau uh, dapatkan beasiswa itu. Yang kedua, eh, Hmm. masalah persiapan tadi, saya eh, untungnya kan Pak, apa kita kalau mau berangkat itu kan pasti yuk nanti sana nggak ada baju mahal lah mungkin begitu ya Pak ya. Nah, Hmm. perbandingan harga masalah untuk clothes ya maksudnya masalah baju di Indonesia dengan di Amerika itu seperti apa? Dan, Hmm. nggak mungkin kan kita bawa kompor dari sini tuh Pak. Ya, Hmm. barang-barangnya juga. Eh, eh. Yang ketiga,
masalah skill, Pak. Skill-skill apa yang Bapak Hmm. dapatkan selama Bapak kuliah di Amerika, yang buat beda dari yang Hmm. kita dapatkan kuliah di Indonesia gitu. Terima kasih, Pak. Itu aja. Iya. Ya, kalau boleh tanya Pak Alfi, sekarang profesinya sebagai apa, Pak? Saya PNS, Pak. Baju saya Oh, corporate. PNS. Iya. Oh ya. Ya, di LL Dikti kalau Bapak tahu. Oh, berarti Ya. Pak dari BIAK ini. Iya, ada di Biak ya. Oh iya iya ya. Iya. Peluangnya besar itu Pak. Maksudnya paling tidak kan pegawai negeri dan apa di apa istilahnya apa di bidang pendidikan lagi. Jadi ya saya rasa itu sudah apa faktor yang apa memperkuat lah aplikasi Pak kalau Pak apa mendaftar. Mungkin pertanyaan yang pertama ya. Sebentar dulu ya, ada pesawat lewat. Bapak di Sentani. Iya, di Sentani. Masih di rumah ini saya karena pagi-pagi tahu jadi ya sudah saya zoom dulu baru nanti saya ke kampus. Untuk organisasi saya pikir itu organisasi apa saja gitu. Itu boleh. Karena kan di situ dilihat itu paling tidak waktu zamannya saya, tapi saya rasa masih sama sampai sekarang itu yang dilihat itu kemampuan kepemimpinan kita gitu. Artinya ya diharapkan kan memang yang dari Fulbright ini lulusannya ini kan bisa jadi pemimpin di masa depan dan paling tidak bisa membawa pengaruh positif itu bagi banyak orang. Jadi itu yang mereka kenapa eh, senang kalau apa pendaftarnya itu terlibat dalam eh, mungkin satu, dua atau tiga organisasi gitu. Tapi kalau apa itu hanya salah satu faktor ya. Jadi masih banyak yang lain juga. Kalau menurut saya yang penting juga itu apa nilai kita apa IP kita cuma kalau sudah lulus kan ya memang sudah tidak bisa dirubah atau ya itu sudah kalau yang mungkin masih kuliah sekarang ya apa usahakan agar apa waktu lulus itu IP-nya bisa setinggi mungkin gitu tapi kalau sudah lulus ya sudah berarti harus dikuatkan ke bagian-bagian yang lain dan jangan apa patah semangat juga kalau IP-nya tidak terlalu tinggi karena mungkin bisa diperkuat di apa eh, bagian-bagian yang lain kak organisasinya diperkuat pengalaman organisasi dan menurut saya juga yang penting sekali kemampuan bahasa Inggris. Begitu. Eh, untuk perbandingan harga ya yang pasti di sana lebih mahal ya tapi kalau apa eh, teman-teman dapat beasiswa dari Fulbright ya paling tidak bagi saya sih itu lebih dari cukup gitu. Jadi asal kita apa tidak boros sekali gitu kan gaya tidak gaya hidup bintang film di sana gitu ya pasti lebih dari cukup karena kan negara sana juga Amerika itu kan negara maju negara yang makmur jadi segala sesuatu yang di sini kita anggap sudah mewah ya di sana itu biasa saja begitu artinya paling tidak kalau dari Fulbright uangnya itu kalau kita pakai gaya hidup kita yang mungkin seapa di Indonesia itu dianggap uh, mewah gitu itu mungkin kalau gaya hidupnya tetap sama itu di Amerika itu apa uangnya cukup gitu ya sederhananya mungkin perbandingannya itu waktu saya pergi belanja di Walmart itu kan Walmart itu kayak di sini hypermart ya mungkin kayak Saga juga cuma yang besar sekali itu apa ya biasa keranjang saya itu penuh sekali tapi ya tetap apa uang per bulan itu sisa gitu sisa dan kalau irit itu bisa sisa banyak jadi akhirnya apa waktu libur kuliah tuh libur antar semester tuh saya bisa keliling Amerika terus dari ya dari itu dari uang saku bulanan yang diirit-irit sama ya waktu orang tua datang untuk wisuda juga ya apa saya bisa apa istilahnya sponsor mereka untuk keliling Amerika gitu seperti itu sih.
Terakhir apa? Pertanyaannya 3 ya. Kalau skill Skill, ya Pak. menurut saya yang ini ya yang berbeda itu di Amerika itu kita diajar untuk berpikir kritis gitu. Jadi ya kalau sederhananya ini menurut saya sederhananya kayak kita kalau di Indonesia mungkin kita baca buku itu ya bagaimana buku itu kita mengerti begitu. Apa yang isi dari buku itu ya kita mengerti. Tapi sebentar ya ada pesawat lewat. Ya, jadi di Indonesia itu bagaimana buku yang kita baca itu kita mengerti. Tapi kalau di Amerika paling tidak apa yang saya mengerti ya kita ketika baca buku itu kita malah disuruh untuk mengkritisi. Menurut kalian apa yang kalian baca ini salahnya di mana gitu. Bagaimanapun yang tulis buku ini kan manusia pasti ada kekurangannya gitu. Jadi akhirnya kita ya itu dilatih untuk apa mengkritisi segala sesuatu. Jadi mungkin kayak sambil bisnis mungkin sederhananya ketika kita melihat bisnis itu yang mungkin berhasil atau bisnis apa saja mungkin di Indonesia itu diajar oh bagaimana kita belajar ini bisnis ini kenapa dia bisa berhasil ya gitu. Tapi kalau di Amerika mungkin lebih banyak diajar oh kamu lihat ini suatu bisnis ini menurut kamu bisnis ini nih apa yang masih kurang, apa yang bisa kita perbaiki supaya bisnis itu tuh lebih berhasil lagi gitu. Jadi pendekatannya itu menurut saya agak berbeda. Mungkin karena Amerika lebih maju dari Indonesia ya. Jadi mungkin kita belajar aja dari negara maju kan kita masih ketinggalan. Jadi bagaimana bisa sama dengan mereka gitu. Tapi kalau mereka kan sudah paling depan, salah satu yang paling depan. Jadi mereka harus menemukan sesuatu yang belum ada gitu kan. Jadi akhirnya dilatih untuk berpikir ya menemukan sesuatu yang belum ada. Nah itu kan beda kan daripada mengejar sesuatu yang di depan begitu, yang istilah kita masih ketinggalan. Akhirnya ya approach-nya terhadap pendidikan juga berbeda gitu. Nah, itu paling tidak menurut saya gitu. Sehingga ya menurut saya akhirnya um, alumni Amerika kan banyak yang akhirnya menjadi inovator gitu kan. Nggak usah yang pulang ke Indonesia yang di sana aja apa perusahaan-perusahaan yang baru-baru yang hebat terutama di bidang teknologi informasi kan hampir semua di Amerika kan. Google, Facebook, Twitter, Instagram, ya, yang anak-anak zaman sekarang selalu main itu kan semua apa kebanyakan perusahaan Amerika gitu. Itu saja kan sudah jadi contoh apa apa budaya inovasi yang kuat di sana sehingga hal-hal yang baru tuh akhirnya banyak ditemukannya kan di Amerika gitu kayak perusahaan yang punya orang terkaya sekarang yang punya apa perusahaan mobil listrik itu kan eh, di Amerika juga. Saya pikir itu aja ya. Ini sudah bisa pertanyaan yang lain. Silakan. Semoga ini ya jawabannya memuaskan Pak Alfi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Donald. Ya, sama. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya dari Kakak Maya sudah balik Kak? Dari ganti Sudah, kan Kak Maya. halo apakah Kak Yani. terdengar? Saya izin matikan kamera dulu di jalan gitu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk materinya. Di sini saya punya 3 pertanyaan Kak. Yang pertama, em, apakah Bapak pernah mendaftar untuk beasiswa-beasiswa lain pada saat itu? Jika iya, mungkin Bapak bisa share begitu tantangan-tantangan tersendiri dari beasiswa ini seperti apa? Karena jujur secara pribadi ini kan baru untuk kami terutama scholarship hunter ceritanya gitu. Jadi apakah beasiswa ini dia punya tantangan tersendiri yang berbeda jika dibandingkan dengan beasiswa lain seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua itu kalau tidak salah saya sendiri pernah dengar tentang ini apa namanya kalau kita mau mendaftar di US begitu ada TPA sejenis TPA kalau di Indonesia. Nah itu tuh seperti apa Pak? Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang kemajunya, berkembangnya apa namanya teknologi dan budaya kerja di Amerika sana. Setelah kembali, apakah Bapak ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ketika mengaplikasikan
ilmu dan pengalaman yang sudah Bapak dapat di Indonesia, terutama di Papua begitu Pak. Pastikan banyak mungkin ada penolakan-penolakan atau hal-hal yang tidak bisa kita terapkan di sini. Nah, Bapak menyiasatinya itu seperti apa? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ini saya tidak tahu, saya panggil ibu saya kan, soalnya ini tidak ada di videonya. Maksudnya Nona saja Bapak, Nona. umurnya bagian, oh no, no. Iya, Eh, ya apa, Miss saja udah ya, kalau panggil Nona kayak gimana ya. Ya, apa, Miss Maya ini ingin Boleh daftar Bapak, ya. S2 atau S3? S2 Pak. S2. Kalau mungkin biar, oh ya, tapi ini ada yang maksudnya di video mungkin bisa ini ya. Coba angkat tangan kalau yang mau S2 biar saya ada bayangan berapa yang mau daftar S2. Mungkin maksudnya angkat tangan di layar kan saya bisa lihat layar. Maksudnya nggak ya bisa begini tapi bisa itu juga. Ya lumayan lah ya istilahnya. eh, Ya kalau pengalaman mendaftar di beasiswa-beasiswa yang lain, saya pernah daftar di yang USAID, eh, terus beasiswa eh, apa lagi ya, beasiswa Inggris, eh, apa, dan kalau USAID itu daftar ya tidak dipanggil, eh, apa ya, maaf ya ini ada pagi-pagi nih pesawat sering sekali lewat. Apa, untuk kalau USAID itu saya nggak sampai tidak dipanggil wawancara lah. Kalau yang apa, beasiswa Chevening yang dari Inggris itu saya daftar 2 kali, itu 2 kali dipanggil wawancara, tapi ya 2 kali juga gugur di wawancara. Terus kalau Fulbright itu saya daftar 2 kali. Yang pertama itu dipanggil wawancara, gugur di wawancara. Terus yang kedua itu yang ya puji Tuhan akhirnya dapat berangkat. Jadi ya memang apa, tidak gampang lah dapat beasiswa. Tapi menurut saya tidak susah juga. Jadi jangan patah semangat ya. Artinya ya itu tidak gampang tapi tidak susah juga paling tidak itu menurut saya. Karena apa, beasiswa itu kan banyak gitu, dan juga menurut saya kalau kita, menurut saya yang dapat beasiswa kebanyakan itu bukan yang pintar tapi yang apa, yang mau berusaha untuk mendapatkan, artinya melakukan apa, segala sesuatu yang halal ya, yang benar untuk eh, apa, mendapatkan beasiswa itu, artinya mau bekerja keras untuk apa, memenuhi persyaratan yang ada di dalam beasiswa itu, dan bukan cuma memenuhi persyaratan tapi kalau bisa em, apa, memenuhinya itu apa, lebih dari rata-rata kan, karena bagaimanapun ya contoh kayak TOEFL mereka minta 550. Nah, berarti kan kalau di bawah itu kemungkinan nggak diterima, tapi kalau sudah di atas itu misalnya 560, apa pasti dipanggil ya, belum tentu juga, karena kalau yang lain 600 begitu ya mungkin kita tidak dipanggil juga begitu. Seperti itu kenyataannya sih, memang kenyataan yang pahit tapi ya seperti itu. Karena kan akan dipilih itu yang terbaik dari yang mendaftar gitu. Jadi memang untung-untungan juga. Artinya peluang kalian itu juga tergantung dari seberapa kompetitif apa saingan kalian tahun itu gitu. Jadi kalau tahun itu pas daftar yang hebat-hebat ya pasti lebih susah juga keterima gitu. Nah, bagusnya kalau saya tidak salah itu saya pernah tanya ke Aminef itu Fulbright itu, dan kayaknya mungkin hampir semua beasiswa yang di Fulbright itu nggak ada batasan gagal gitu. Jadi misalnya selama 15 tahun itu tiap tahun teman-teman daftar toh dan tidak pernah keterima. Itu tahun ke-16 itu masih boleh daftar gitu. Jadi tidak ada batasan istilahnya gagal berapa kali. Karena setahu saya LPDP itu ada. Mungkin gagal berapa kali kan, 3 kali saja itu sudah tidak boleh lagi begitu. Nah, kalau yang kedua tes sejenis TPA. Nah, ini saya belum pernah tes TPA sih. Jadi saya kira-kira juga. Cuma kalau tidak salah TPA itu kan tes potensi akademik ya, yang untuk kayak IQ gitu. Nah, itu mungkin mungkin sama dengan GMAT GRE mungkin. Dan kalau tes GMAT atau GRE itu
apa itu hampir semua perguruan tinggi di Amerika itu memang mensyaratkan gitu. Setahu saya, apalagi kampus yang bagus ya. Dan GRI, kebanyakan GRI itu kalau yang teknik, juga mungkin yang jurusan sosial tuh GRI. Nah, GMAT itu kalau kita ambil jurusan bisnis seperti saya, nah itu ada. Nah, dan itu memang kita dites, kalau menurut saya itu mungkin dites kita punya IQ gitu. Tapi ya tesnya dalam bahasa Inggris. Jadi otomatis bahasa Inggrisnya kita harus bagus. Kalau tidak, pertanyaannya kita tidak mengerti ini dia tanya apa gitu. Tapi ya meskipun kita punya bahasa Inggris bagus, tapi kita punya apa logika itu kurang, ya tetap nilainya jelek. Makanya ada yang bilang kalau GMAT atau GRE-nya bagus itu biasanya TOEFL-nya pasti bagus. Karena TOEFL itu lebih gampang gitu. TOEFL itu kan hanya tes bahasa Inggris gitu. Tapi kalau apa GMAT itu tes IQ dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya mungkin analoginya yang mungkin tidak terlalu pas tapi ya kayak macam kita tes bahasa Inggris dengan kalau misalnya di sini ada yang jurusan apa ekonomi gitu tesnya dengan tes ekonomi tapi tes ekonomi itu soalnya dalam bahasa Inggris terus jawabnya juga dalam bahasa Inggris ya kayak begitu seperti itu jadi tingkatannya udah lebih tinggi dan kalau tes GMAT sama GRE itu uh, kalau yang kayaknya hampir semua kampus di Amerika yang bagus minta itu apa semua calon mahasiswa itu harus ambil itu tanpa terkecuali. Jadi kalau kalian punya nilai tinggi di situ itu kesempatan kalian untuk stand out dibandingkan pendaftar yang lain. Jadi kemungkinan dapat beasiswa dari Fulbright atau keterima di kampus tersebut juga akan jauh lebih besar. Eh, tapi kalau tes TOEFL kan tidak. Tes TOEFL itu hanya disyaratkan untuk eh, apa istilahnya orang-orang yang kuliahnya itu di eh, kuliah jenjang sebelumnya itu di sekolah atau universitas yang bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak macam teman-teman kalian mungkin yang pasti yang orang Amerika itu mereka tidak ikut tes TOEFL gitu. Karena pasti bahasa Inggrisnya bisa atau dari Australia apa. Tapi kalau tes GMAT atau GRE itu semua harus ikut gitu. Harus harus tes itu sebelum masuk ke kampus. Jadi kalau kalian punya nilai itu tinggi ya berarti kalian bisa mungkin dianggap oh berarti kalian lebih pintar dari apa eh, calon mahasiswa yang dari Amerika yang apa nilainya untuk tes itu lebih rendah dari kalian. Heeh. Karena kalau GMAT atau GRE itu apa semuanya harus tes gitu tanpa terkecuali. Mau dia orang Amerika juga ya harus tes itu karena itu kan tes kemampuan akademiknya. Hmm. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, tantangan untuk mengaplikasikan sistem pendidikan, maksudnya ya mungkin cara-cara pendidikan di Amerika di apa Indonesia bahkan di Papua ya itu memang uh, ya pasti banyak tantangan lah. Tapi ya kalau menurut saya itu membuat saya juga jadi lebih bijaksana. Artinya apa? Ini survei ya. Saya hanya mengutip survei dari apa salah satu profesor apa di Harvard. Namanya kalau salah Larry Pinchard ya. Dia itu bila apa hasil risetnya itu kalian bisa cari di Google juga itu Indonesia. Jadi ini bukan Papua secara khusus ya, tapi Indonesia secara umum itu um, menurut artikel itu dari hasil penelitian Profesor Harvard itu ketinggalan apa 128 tahun dari pendidikan di negara-negara maju. Jadi negara maju kan berarti Amerika pasti termasuk lah. Jadi ya seperti itu kenyataannya hasil apa penelitiannya begitu. Itu mereka lihat dari skor PISA. Skor PISA itu skor kalau tidak salah skor apa tes science terus tes tes apa ya tes membaca apa gitu. Nah, saya juga tidak terlalu ingat ingat. Jadi ya intinya kalau menurut saya dari situ saja sudah jelas banyak hal yang harusnya kita adopsi dari apa Amerika dan mungkin dari negara-negara maju yang lain supaya kita punya pendidikan jauh lebih maju. Tapi kan apakah semuanya
cocok diterapkan di Indonesia ya pasti tidak gitu toh. Nah, itu yang perlu kebijaksanaan dari kita yang sekolah-sekolah di luar negeri untuk membedakan mana yang istilahnya apa bisa diterapkan di Indonesia dan mana yang tidak cocok lah istilahnya ya. Ini mungkin cocok di Amerika tapi tidak cocok kalau apa diterapkan di Indonesia gitu. Tapi kalau ada yang menurut saya paling tidak dari selama saya di ini ya pasti ada yang misalnya apa dia tidak location spesifik. Artinya oh sistem begini nih sebenarnya kalau diterapkan di mana saja akan menghasilkan apa lulusan yang jauh lebih unggul gitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita coba untuk terapkan di Indonesia supaya lebih maju gitu. Tapi kalau hal-hal yang mungkin lebih lengkap dengan budaya, nah itu ya mungkin di Amerika cocok, di kita tidak cocok dan mungkin hal-hal itu tidak akan mempengaruhi kualitas lulusan secara signifikan. Nah, itu yang memang perlu perlu hikmat dari Tuhan kan untuk membedakan yang mana yang istilahnya apa eh, cocok untuk kita adopsi dari dari negara maju di Indonesia dan apa-apa yang tidak cocok untuk kita adopsi gitu. Karena saya yakin kalau itu kita lakukan ya pasti pendidikan kita akan lebih maju dan menurut saya itu dimengerti juga oleh apa paling tidak pimpinan-pimpinan negara kita termasuk Ibu Sri Mulyani yang dia lulusan dari Amerika sehingga dia bikin beasiswa LPDP kan sampai kirim mahasiswa ya kalau dia tidak menganggap berguna orang sekolah ke luar negeri ya ngapain mereka kasih beasiswa ya kan mereka kasih beasiswa itu karena mereka anggap ya ketika orang-orang Indonesia kuliah ke luar negeri ke negara-negara maju itu bisa kembali membawa apa banyak hal yang bisa membantu Indonesia bisa lebih cepat lagi maju. Oke, masih ada 15 menit ya. Ternyata satu pertanyaan ini juga ya. Mungkin berarti tiap ini satu pertanyaan Kak, kasihan biar lebih banyak yang dapat Baik, Pak. dapat kesempatan. Silakan. Ya, selanjutnya ini dari Kakak Herianti. Eh, Bolehkah kita dikasih tips cara menulis esai untuk pendaftaran Fulbright? Hmm. Menurut saya tuh tips untuk menulis esai bukan cuma Fulbright ya, tapi beasiswa apa saja tuh ya memang apa tips paling awal itu ya jangan mepet-mepet buatnya gitu. Buat-buat itu dari jauh hari gitu. Jadi apa eh, ada waktu untuk revisi tahu ya istilahnya diperbaiki jadi lebih baik gitu. Ha, ha. Mungkin nanti pas tidur dapat ilham gitu. Kayaknya saya harus kasih masuk ini lagi ya itu nanti dirubah lagi. Karena kalau kalau terlalu mepet gitu. Jadi misalnya mungkin beasiswanya kumpul minggu depan. Maksudnya paling lambat kasih masuk ya istilahnya aplikasinya tuh harus kasih masuk paling lambat minggu depan. Terus baru dimulai minggu ini. Itu biasanya nanti apa esainya itu tidak maksimal, artinya tidak sebagus yang sebenarnya kita bisa buat gitu. Dan juga bisa lihat contoh-contoh di internet, tapi itu harus dengan hati-hati ya karena esai itu penting sekali untuk ya istilahnya tuh it represent you. Artinya betul-betul dia unik menggambarkan diri Anda. Jangan seperti dia punya esai ini hampir sama saja dengan esai-esai yang bertebaran di internet. Nah, itu apa biasanya nilainya minus gitu. Tapi ketika esai itu unik dan biasanya unik itu kan kalau dari hati artinya ya memang memang kita seperti itu gitu. Jadi jangan menurut saya yang kita harus hindari itu jangan kita menulis esai itu saking kita ingin keterimanya jadinya kita tulis yang tidak sesuai dengan diri kita gitu. Supaya yang penting keterima. Karena nanti itu biasanya nanti wawancara itu kelihatan gitu. Bah ini dia tulis ini tapi dia kita tanya nih dia jawab lain. Berarti ini antara bukan dia yang tulis atau dia tulis nih tidak sesuai dengan dia punya keinginan sebenarnya, tapi dia tulis hanya supaya dapat beasiswa dan itu kan pasti kurang bagus seperti itu. Oke, ya pertanyaan berikutnya.
Terima kasih Pak, semoga terjawab pertanyaan Ya. Kakak Herianti. Selanjutnya ada dari Kakak Yayuk. Dari sekian Hmm. banyak beasiswa yang ada di Indonesia ini, kenapa Bapak memilih Hmm. Fulbright dan fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh Fulbright? Untuk pemilihan universitas, apa yang menjadi Hmm. acuan Bapak untuk memilih universitas yang Bapak ambil waktu Oh, iya. dapat beasiswa? Apakah ada saran dan Oke. tips untuk Fulbright Hmm. dari beasiswa Fulbright untuk universitas di mana yang bisa dipilih? Jadi intinya pertanyaannya ini ya. Pertama, mengapa Fulbright? Terus yang kedua, mengapa saya memilih Willamette University ya, yang saya masuk S2. Ya, kalau yang pertama, eh, saya mendaftar Fulbright. Sebenarnya saya daftar yang lain juga, cuma yang keterima Fulbright ya. Tapi ada juga yang saya tidak daftar karena apa? Ya saya tidak perlu sebutkan negaranya lah. Tapi kan waktu itu saya daftar di Fulbright yang Amerika, terus apa Chevening itu beasiswa dari Inggris itu kan kepanggil wawancara. Jadi saya pikir wah kalau ini berarti kemungkinan mungkin tahun depan saya daftar lagi, semoga bisa dapat tidak gugur di wawancara. Nah karena sudah dari dua negara itu beasiswanya saya dipanggil wawancara, saya nggak coba lagi di negara-negara yang menurut saya tidak sekeren negara itu, negara dua negara itu begitu. Itu sih. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya ya itu jawabannya ya intinya. Jadi saya daftar banyak beasiswa, tapi ya ada beasiswa juga yang saya tidak daftar karena ya, dengan saya daftar apa di Fulbright yang Amerika dan Chevening Inggris itu saya dipanggil wawancara, saya jadi apa pede untuk ya seperti yang saya bilang tadi pede untuk tahun depan kayaknya tidak gugur di wawancara bisa sampai dapat. Jadi ya apa ngapain saya daftar yang ini beasiswa negara lain gitu yang menurut saya negaranya ya itu istilahnya eh, apa saya tidak terlalu ingin gitu artinya kalau keterima Amerika Inggris saya keterima di beasiswa negara lain ini saya tidak akan pilih gitu ya lebih baik saya fokus saja ke itu ya jadi ya seperti itu sih. Terus yang kedua kenapa saya pilih Willamette University ya sebenarnya Willamette University itu yang pilih itu dari Fulbright. Karena waktu itu saya pilih Harvard, terus apalagi ya Boston, apa, tapi saya punya hasil nilai tes itu apa tidak cukup untuk masuk ke Harvard gitu. Jadi mereka mereka usul gitu. Ini yang universitas yang apa? Ini universitas-universitas yang mereka ajukan, usulkan kepada saya berdasarkan saya punya nilai tes gitu. Nah, kalau yang ini apa? Kayaknya keterima gitu. Jadi akhirnya dan tawarkan kalau saya sih waktu itu ya iyo-iyo saja daripada nanti tidak berangkat begitu kan. Ha-ha. Dan nah ini mungkin ada yang apa ya itu yang teman-teman harus tahu juga bahwa apa ya ya meskipun ini kita sharing session Fulbright ya, tapi Fulbright itu tidak menurut saya ya itu sebenarnya ada kekurangan dari beasiswa LPDP gitu. Kalau kelebihannya mungkin Fulbright itu dia yang penting persyaratannya itu kan 2 minggu 2 minggu lagi 2 tahun harus kembali setelah lulus gitu kan. Nah, setelah itu misalnya apa yang di sini di layar yang saya Pak Alfi begitu. Setelah lulus kembali mau apa kerja di LLDikti 2 tahun. Setelah itu saya mau kerja di luar negeri. Nah, itu bisa gitu. Maksudnya kerja terus-menerus di luar negeri. Tapi kalau LPDP kan kayaknya harus kalau S2 itu 2 tahun dia harus kembali minimal 5 tahun. 2N+1 di Indonesia. Itu kelebihannya Fulbright. Artinya kalau ingin berencana jangka panjangnya itu kerja di Amerika, mungkin menetap di Amerika atau di negara lain. Itu persyaratannya hanya yang penting setelah lulus itu kembali 2 tahun di Indonesia. Tapi kalau kekurangannya menurut saya yang paling ini ya jelas menurut saya itu kalau Fulbright itu dia uangnya itu fix gitu. Jadi pokoknya beasiswanya 1 miliar gitu ya. Ya uangnya 1 miliar aja. Jadi kalau apa ya sebentar ya ada pesawat lewat. Jadi misalnya kalau macam ada apa kalian daftar ke kampus yang biaya kuliahnya itu
sama biaya hidupnya itu lebih dari 1 miliar. Nah itu antara kita apa kampusnya itu harus kasih kalian potongan atau kalian nombok sisanya gitu. Kalau tidak ya berarti tidak bisa masuk ke situ gitu. Seperti itu. Itu. Nah, tapi kalau LPDP setahu saya itu beda. LPDP itu dia at cost. Jadi berapapun kuliah di kampus tersebut, LPDP bayar gitu, Mas. Jadi jumlah uangnya untuk setiap beasiswa penerima LPDP itu beda-beda. Kalau yang dia masuk universitas yang mahal itu berarti sebenarnya dia punya nilai beasiswanya tuh sangat besar. Makanya kan LPDP itu banyak yang masuk kampus-kampus yang mahal-mahal dan kampus-kampus yang bagus-bagus. Karena sistemnya seperti itu. Jadi kalau Fulbright itu alumni, maksudnya lulus, saya tidak tahu sekarangnya, tapi waktu paling tidak yang zamannya saya itu kalau eh, daftar beasiswa Fulbright dan dia masuk kampus yang hebat atau mahal, itu berarti antara anak orang kaya, jadi dia nomboknya dia bisa nombok, atau dia pintar sekali, jadi dari kampusnya juga kasih potongan yang besar gitu. Jadi sebenarnya salah satu alasan saya pilih Willamette juga karena Willamette University yang saya masuk ini mereka yang kasih potongannya paling besar. Jadi sehingga dengan potongan itu saya punya biasa Fulbright tuh jadi cukup gitu. Kalau tidak cukup uangnya begitu. Dia mereka kasih potongan tuh hampir 50% kalau nggak salah uang kuliahnya. Sehingga setelah dipotong itu saya punya uang dari beasiswa Fulbright itu jadi cukup untuk kuliah dan untuk biaya hidup gitu. Saya punya biaya hidup gambaran aja waktu itu saya di Salem jadi kota kecil itu dikasih uang saku itu mungkin kalau sekarang dirupiahkan sekitar 20 juta 1 bulan. Itu. Itu hanya untuk apa? eh, Makan sama tinggal. Itu sudah di luar uang kuliah. Uang kuliah itu sudah dibayar langsung ke kampus. Jadi hanya tiap bulan itu ditransfer 20 juta itu untuk bayar saya punya apa tempat tinggal apartemen sama untuk eh, makan gitu ya sama beli buku juga nanti 1 semester sekali dikasih uang. Kalau tidak salah 15 juta kah? Oh, 15 juta beli buku ini. Seperti gitu. Jadi dan itu cukup kalau menurut saya itu kalau kita irit-irit sekali loh macam, wih betul-betul irit itu bisa mungkin habis apa 7 juta saja atau 10 juta. Jadi ada sisa 10 juta tiap bulan untuk simpan. Untuk mungkin pulang mau beli rumah kan gitu atau untuk pas liburan itu mau jalan-jalan keliling Amerika bisa gitu. Oke. Ya, Oke, terima kasih Pak. Mungkin eh, ada satu pertanyaan lagi. Kita sudah punya 5 menit, tapi bisa tanya satu pertanyaan saja lagi. Dari ini sudah ada di dalam pemilihan universitas, nanti bisa ini ya, bisa dipilih sendiri. Tapi pertanyaannya Pak, untuk yang apa? Untuk penulisan esai, apakah pada universitas penulisan esai perlukah kita menyebutkan ranking universitas saat menulis esai? ini ranking universitas yang kita daftar atau bagaimana? Sepertinya ranking universitas yang didaftarkan, jadi Oh, sejak ranking di Amerika iya, maupun saya tidak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau kalau yang seingat saya waktu saya daftar itu kita jangan menyebutkan universitas secara spesifik karena aplikasi kita untuk daftar ke Fulbright itu apa nanti setelah keterima kita maksudnya keterima. Kalau di Fulbright itu kan alurnya tuh kita daftar beasiswa, kita dapat beasiswanya baru eh, apa kita daftar beasiswa nanti beasiswanya keterima baru kita didaftarkan ke universitas-universitas. Jadi itu enaknya dibanding LPDP. Setahu saya kan kalau LPDP itu kita daftar sendiri ke universitas-universitas. Jadi kalau kita ada tulis universitas spesifik, padahal nanti aplikasi itu dikirim ke universitas yang lain, kan pasti nilainya langsung minus gitu kan. Misalnya kita ada bilang, oh saya mau masuk ke
ke Harvard gitu atau Stanford atau ke Berkeley gitu. Tapi ini aplikasi kalian itu dikirim ke biasanya sekitar 5 universitas. Nah, itu kalau yang baca dari misalnya New York University, wah itu bisa langsung dicoret itu. Apalagi kalau mereka agak sensi-sensi gitu kan. Wah, ini masa daftar ke kita baru tulis universitas lain gitu. Jadi lebih baik umum gitu. Ha. Karena aplikasi kita yang SI kita ke Fulbright itu akan setelah kita keterima itu SI itu yang akan dikirim ke universitas dan dikirim itu ke lebih dari satu universitas gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk Nah, sharing session. ya, Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf yang belum sempat untuk bertanya langsung atau pertanyaannya belum terjawab hari ini. Saat ini bersama Bapak Donald, nanti bisa bersama Ibu Yanes sebentar. Kita masih punya satu sharing session juga bersama alumni. Jadi pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa ditanyakan sama-sama alumni Fulbright Indonesia. Oke. berarti saya mungkin bisa ikut juga ya. Saya ingin Oh dengar boleh, juga sih silakan Pak. Jika Bapak Adeyane. ikut sharing eh, session bersama Ibu Yani tidak masalah Pak. Saya izin kita ya, foto bersama untuk sharing session yang pertama dulu. Bisa ya. teman-teman. Mungkin saya ada kata penutup singkatnya Oh saya boleh, silakan Pak. salut. Ya, saya salut dengan Sagu karena saya ingat juga waktu berapa ya 5 tahun yang lalu kak itu dari Fulbright sendiri dari Aminef Jakarta itu mereka datang ke Papua bikin acara di hotel dan itu pembicaranya tuh dua ya dan pembicaranya tuh yaitu saya dan Ibu Yane juga. Saya Ya, panggil Ade Yane karena dia dia sudah selesai S3 tapi dia lebih muda dari saya. Ha, jadi saya panggil Ade gitu. Tapi ya itu dia sudah S3 saya baru S2. oke siap. Oke, ya, jadi terus maju Sagu. Ya, mantap. Terima kasih Pak, terima Iya, kasih. sama-sama. Oke, kita foto bersama untuk sharing session yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Donald untuk sesi yang pertama. Sama. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Selamat pagi Ibu Yani, selamat datang di sharing session bersama alumni Fulbright Indonesia. Di sini saya sedikit introduction Ibu, ada teman-teman dari apa itu? Oke. Ibu saya sedikit introduction, jadi teman-teman yang hadir hari ini bersama-sama dengan kita, mereka adalah peserta English Language Training and TOEFL IBT Preparation by Amini Fulbright Indonesia. Mereka sudah kurang lebih bersama Sagu Foundation dalam pembinaan bahasa Inggris, peningkatan kemampuan bahasa Inggris, kurang lebih 6 minggu, kami sekarang ada di minggu ke-6. Mereka akan kurang lebih bersama-sama dengan kami 6 minggu ke depan, jadi total 12 minggu. Mereka ini sesi tengah training in between term untuk mengurangi kejenuhan, yaitu untuk sharing session bersama alumni Fulbright Indonesia. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah diberikan buat kita di pagi hari ini. Ibu jika ada presentation atau yang ingin di-share hari ini, apakah dari Mr. Johnson, apakah Ibu sudah dibuat co-host supaya bisa langsung share? Ibu Yani sebagai co-host juga untuk meeting hari ini. Oke. Ibu Iya. sudah co-host, nanti Ibu punya presentase atau apa yang ingin di-share dengan teman-teman di pagi hari ini akan bisa Ibu share. Saya izin memberikan rundown-nya lagi Ibu sekali lagi untuk teman-teman dan yang pertama buat Ibu, izin Ibu kami akan punya sesi bersama Ibu kurang lebih dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian akan sesi ini kita sudah dengan sesi pembukaan, Ibu punya waktu presentase kurang lebih 20 menit, kemudian ada 30 menit sesi pertanyaan. Nanti untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya kepada Ibu secara langsung, open mic, atau bisa menuliskan pertanyaan di chat box, nanti saya bantu untuk membacakan buat Ibu. Begitu saja rundown kita hari ini. Jika sudah tidak ada yang ini, saya persilakan Ibu untuk bisa mulai dengan kita punya sharing session. Iya, baik. Selamat pagi. Terima kasih Miss Ibet sudah kontak dan juga kemarin memang situasinya agak sedikit berbeda sehingga saya belum bisa konfirmasi, tapi puji Tuhan hari ini bisa bergabung.
Selamat pagi juga untuk Bapak Donald, Kakak Donald, sudah memulai sesi di pagi hari ini sebenarnya sangat membantu Selamat saya. pagi. Sangat membantu karena di hampir jam 9 ini sudah aman. Situasinya sudah lebih aman. Di sini saya sebenarnya kenal beberapa orang ya yang bergabung di dalam TOEFL preparation ini. Jadi sebenarnya senang begitu. Jadi senang bahwa ada juga adik-adik yang atau kakak-kakak yang kemudian nanti setelah TOEFL preparation ini selesai bisa kemudian melanjutkan dengan proses beasiswa. Itu sangat baik sekali. Nah, pertama saya mohon maaf, saya ada siapkan materi, tetapi 5 menit lalu entah kenapa filenya rusak. Jadi saya tadi lagi sedang coba-coba ini kenapa tiba-tiba lagi ada masalah teknik di laptop sendiri. Nah, sehingga tidak apa-apa, mungkin kita akan sharing-sharing saja. Saya akan sedikit saja cerita terkait dengan persiapan pada saat mendaftar program Fulbright. Jadi untuk diketahui bahwa ketika oh ya semua sudah tahu ya namanya Yanian Sanai, dosen Uncen, tetapi juga sekarang bekerja membantu Universitas Internasional Papua, bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Jadi sedikit cerita, saya waktu melamar beasiswa Fulbright itu 2 kali. Kali pertama saya gagal, gagalnya ini karena teknik. Jadi pada saat kita awal untuk mendaftar beasiswa ini kan kita diminta ijazah, surat-surat lengkap. Entah kenapa saya tidak perhatikan bahwa ijazah S1 saya itu namanya salah. Jadi itu hari terakhir kita mau mendaftar, saya pakai saja nama yang salah itu. Akhirnya ya sudah secara teknis memang gagal. Tetapi saya pikir kegagalan di tahap pertama waktu daftar Fulbright di tahun 2008 untuk 2009 itu juga sebenarnya adalah waktu yang baik untuk memang saya harus gagal sehingga persiapannya bisa lebih baik. Di 2009 saya coba lagi dan pada saat itu saya mendaftar Fulbright Master untuk yang bagian Freeport ya. Jadi Freeport Fulbright Master Degree jadi untuk S2. Nah, dari pelamar-pelamar yang mendaftar, terutama program bagian ini, Master Degree, tapi yang dari Fulbright Freeport, artinya yang rata-rata orang-orang yang berasal dari Papua atau yang bekerja di Papua, biasanya mendapat bagian ini. Tetapi juga ada orang yang dari Papua yang mendaftar Fulbright Master Degree yang umum, langsung. Nah, pada saat itu, Fulbright hanya memberikan 2 kuota untuk beasiswa tersebut. Nah, 2 kuota ini pada saat saya mendaftar, ini untuk yang Fulbright Master Degree ya. Kalau Fulbright yang Master umum seluruh Indonesia itu banyak. Pada saat itu ada sekitar 180 atau hampir 200 begitu kuotanya. Kuotanya banyak sekali. Nah, saya mendaftar ini yang saya awalnya juga tidak tahu kalau ini kuotanya cuma 2 nih. Nah, tetapi pada saat waktu pengumuman, saya mendapat informasi bahwa kuotanya diturunkan menjadi 1 saja. Jadi sekitar bulan September kami mendaftar dari sekitar bulan April, lalu di bulan September itu diumumkan semua penerima Fulbright sudah mendapat informasi mereka dapat beasiswa, sementara sedang mencari kampus. Nah, situasi di sayanya berbeda. Jadi pada saat itu saya sebagai kandidat saja mendapatkan email sebagai kandidat untuk menerima beasiswa ini. Sementara di kandidat itu ada banyak orang, ada banyak list di dalam situ. Tetapi yang luar biasanya melalui Aminef ini, yang kandidat-kandidat ini pun diikut sertakan untuk ikut tes TOEFL dan tes GRE. Nah, mungkin di dalam rundown ini saya tidak melihat GRE, tapi mungkin di sesi ini juga bagus saya share bahwa rata-rata yang ambil science itu akan diharuskan untuk ikut GRE. GRE itu seperti TPA kah? Tes Potensi Akademik Indonesia begitu. Nah, tetapi GRE ini juga agak tricky karena tingkat kesulitannya agak lebih tinggi. Jadi tingkat kesulitannya agak lebih tinggi. Jadi saya mendapat kesempatan dari Fulbright sendiri untuk diikut sertakan dalam tes-tes tersebut.
Nah, pada saat pertama kali diikut sertakan untuk tes, kami waktu itu TOEFL-nya diarahkan untuk ikut yang paper base. Nah, paper base pada saat itu saya ingat sekali, saya tidak mendapatkan nilai yang tinggi-tinggi amat, sekitar 498. Saya punya tes pertama melalui paper base. Nah, di sini juga saya agak sedikit kecewa. Aduh, ini gimana ya, ini sudah masuk di kandidat, nilai yang mereka harapkan kan 550. Tetapi pada saat itu dapatnya 498. Ya sudah, langsung saya putuskan untuk belajar sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau yang dulu mungkin SD, SMP, SMA bisa pernah ikut kursus bahasa Inggris, atau yang sekarang dilakukan oleh Sagu, teman-teman kita di Sagu, ini sangat baik sekali. Kalau saya dulu, saya belum pernah ikut kursus sama sekali. Sampai di kuliah, semua itu di Universitas Pelita Harapan itu rada-rada bahasa Inggris juga. Jadi mau dan tidak mau harus otodidak. Sementara kalau yang namanya ikut kursus itu baru setelah saya lulus kuliah, ada sekitar 2 bulan kami mendapat bantuan dari Prof. Yohanes Surya. Beliau menyediakan pengajar bahasa Inggris untuk khusus membantu kami dalam persiapan TOEFL ini. Jadi di situ ada 2 bulan kami, memang itu baru pertama kali dalam seumur hidup saya barusan ikut yang namanya pembinaan bahasa Inggris itu di dalam 2 bulan itu. Namun sebenarnya itu pun tidak cukup kalau dari diri kita sendiri tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, saya lanjut. Jadi setelah saya dapat nilai seperti itu, saya cukup kecewa. Terus pada saat zamannya saya dulu, itu saya komunikasinya cukup sangat dekat ya dengan teman-teman di Aminef. Jadi dulu itu yang pimpinan Aminef namanya Papit. Beliau sudah pensiun, tapi mungkin sesekali masih sering diundang oleh Aminef. Lalu ada Ibu Adel, sampai sekarang beliau masih ada. Ada Ibu Isye, sampai sekarang juga masih ada. Dan mereka ini cukup dekat dengan saya, cukup dekat sekali. Jadi kami sering berkomunikasi. Saya sering sampaikan, aduh saya kayaknya agak kecewa karena saya juga belum punya pengalaman tes bahasa Inggris, belum pernah ikut kursus yang memang benar-benar kursus. Tapi bahasa dari mereka adalah dicoba saja. Ayo bisa, kamu bisa gitu. Kamu bisa kok belajar mandiri, bisa. Bahasanya selalu begitu. Bahasanya adalah bahasa yang positif. Dan menurut saya yang mereka lakukan ini mungkin kepada yang lain-lain juga mungkin belum tentu sama. Tapi karena memang pada saat itu saya merasa kurang sekali begitu. Jadi akhirnya saya diikut sertakan lagi untuk tes kedua, tes bahasa Inggris. Tes kedua pun nilainya belum cukup. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ikut bahasa Inggris 1 kali, 2 kali masih kurang cukup, tidak apa-apa, terus mencoba. Seingat saya itu sampai ada tes ketiga, barulah saya punya TOEFL IBT itu pas. Jadi nilainya waktu itu berapa begitu, 80 berapa begitu. Nah itu baru kemudian sudah oke untuk mendaftar ke universitas. Nah tadi saya sampaikan di awal, September itu teman-teman lain sudah dapat informasi, mereka sudah diterima, mereka sudah tahu beasiswanya berapa. Kalau saya belum, sampai tahun berikutnya yaitu di tahun 2010, jadi saya daftar dari 2009 April, sampai tahun 2010 itu sekitar bulan April, pada saat itu Aminef datang ke Jayapura untuk mereka sosialisasi program beasiswa. Itu di tahun 2010. Mbak Isi kontak, ya nih kamu di mana sini? Bantuin Aminef dulu. Kita lagi ada mau ya seperti gini lah, sharing session. Tapi pada saat itu alumni-alumninya nggak ada, jadi si Mbak Isinya sendiri. Saya bantu. Berapa saat kemudian, saya tiba-tiba dapat kontak bahwa ini kemungkinan ada perubahan kuota dari Freeport-nya. Tidak lama sekitar setelah presentasi tanggal 7 April itu 2010, saya dapat email dari Aminef bahwa Freeport oke untuk dia membiayai saya pada saat itu. Jadi kuotanya yang sebelumnya mereka sudah kurangi jadi 1, mereka tambah 1 lagi.
Dan teman-teman di sini yang sedang berjuang untuk mendapat beasiswa, itu momen yang paling terharu dalam saya punya kehidupan. Jadi saya sampai teriak-teriak, pada saat itu ada saya punya tete di rumah, tete kira saya kena strom. Padahal ini sedang kaget karena pas lagi masak air, terus lihat email, disetujui. Nah, pada saat itu Freeport berikan beasiswa itu 60.000 untuk menyelesaikan program master. Nah, setelah dapat informasi dari Freeport, jadi April ini saya baru konfirmasi beasiswa saya ada, tetapi di bulan Maret itu saya sudah dapat LOA dari 2 kampus, di mana 2 kampus ini rate-nya ini lebih tinggi dari yang diberikan oleh Freeport tadi 60.000. 2 kampus ini lebih tinggi, sekitar 88.000 sampai ada yang 90.000-an untuk 2 tahun. Jadi ketika saya dapat informasi bulan April, saya bilang sudah tidak apa-apa, sudah pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti intinya saya pasti berangkat ke Amerika. Masih ada kurang sekitar 30.000, tidak apa-apa. Nanti seperti apalah situasinya, saya belum tahu. Tapi yang tadi saya sempat ikuti di akhir dari sesinya Kak Donald tadi, bahwa kalau Kak Donald punya situasi adalah Kak Donald dapat potongan. Nah, di sayanya, saya dapat beasiswa dari kampus. Jadi pada saat itu, 60.000 yang diberikan oleh Fulbright, saya dapat beasiswa dari kampusnya sendiri itu 28.000. Jadi setiap kampus punya situasi berbeda-beda, tetapi di saya 28.000 yang diberikan kampus ini langsung mencukupi untuk saya bisa berangkat ke Amerika. Jadi ada beasiswa yang caranya mereka kampus-kampus itu ada yang mereka kasih potongan, tetapi kalau di saya mereka berikan. Begitu. Jadi 28.000 itu mereka kasih ke dalam porsi beasiswanya saya. Jadi akhirnya dapatlah sekitar 88.000. Setelah itu proses J1, J1-nya ini bisa diproses dan kemudian saya bisa berangkat ke Amerika. Nah, memang pada saat persiapan itu mungkin kita juga nanti akan berhadapan dengan yang sama, yaitu mempersiapkan studi objektif, mempersiapkan personal statement. Jadi kalau dari saya, teman-teman yang sekarang sedang ikut kursus jika memang mau sekolah S2 ataupun S3, dinerokan, jadi difokuskan yang mau diambil ini apa, studinya apa. Begitu. Kalau saya sejak S1 memang maunya mengambil arah energi baru dan terbarukan. Dan itu memang sampai sekarang pun kerjaannya saya di bidang itu, gitu. Jadi fisika tetapi terapannya ke arah energi baru dan terbarukan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya yang dari latar belakang fisika murni, kemudian di Amerika diterima di kampus, di departemennya engineering atau teknik, sehingga pada saat awal saya berangkat ke Amerika dulu, di semester 1 ini saya harus mengambil beberapa mata kuliah teknik yang menjurus ke teknik, yang benar-benar harus ada di dalam transkripnya saya. Sehingga pada saat menyelesaikan S2, itu waktunya saya 2,5 tahun. Karena 1 semester pertama itu dihabiskan dengan seperti konversi begitu dulu. Jadi mereka mau di dalam transkrip S1-nya saya ini karena fisika murni, jadi sedikit sekali mata kuliah berkaitan dengan teknik. Oleh karenanya di semester 1, saya wajib untuk mengambil mata kuliah tersebut. Sehingga kalau ada teman-teman yang dari teknik langsung ke teknik, itu tidak ada masalah. Atau dari sosial langsung ke sosial, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di sains dan teknologi, rata-rata yang dari umum kemudian mau masuk ke teknik, itu biasanya ada tambahan mata kuliah yang harus diambil di semester 1. Nah, itulah yang membuat saya menyelesaikan S2 di dalam 2,5 tahun. Tetapi puji Tuhan di akhir daripada S2 saya ini, karena mungkin profesornya lihat anaknya cukup baik ya, cukup baik di kampus, tidak bandel-bandel begitu. Jadi akhirnya saya juga diberikan kesempatan untuk dapatkan beasiswa di kampus tersebut. Makanya pada saat di akhir daripada program, saya kontak Mbak Isye dan Mbak Adel, Bu Isye dan Bu Adel, saya sampaikan bahwa ini di kontraknya Fulbright ini kan habis kuliah harus pulang dulu ke Indonesia 2 tahun, tetapi
saya sudah dapat beasiswa ini seperti apa? Arahan dari mereka, tidak apa-apa, dilanjutkan saja, nanti setelah itu bisa kembali ke Indonesia. Akhirnya di Desember 2012 saya pulang ke Indonesia setelah wisuda S2, langsung daftar visa di Jakarta di sekitar tanggal 23 Desember, lalu saya pulang ke Jayapura, awal Januari saya kembali lagi ke Amerika untuk ambil S3. Dan puji Tuhan memang di sana ini teman-teman Fulbright dari banyak negara ini rata-rata mirip-mirip lah. Jadi apa ya, pengalamannya nyaman begitu karena kita punya teman-teman Fulbright dari banyak negara yang juga rata-rata mereka itu bisa pergi ke Amerika, ke luar negeri sekolah itu karena beasiswa begitu. Jadi yang kita sedang lakukan di sini berusaha untuk ikut TOEFL, persiapan, itu pun di negara-negara lain pun sama begitu. Jadi ketika kita ketemu dengan mereka itu nyaman begitu. Bahkan ada teman-teman dari Amerika Latin itu joke-nya sama seperti kita di Papua. Jadi orangnya suka bercanda, suka ya tidak kaku-kaku lah begitu. Jadi menurut saya langkah yang sedang diambil oleh Sagu membantu Aminef dalam hal ini menyiapkan TOEFL ini sudah sangat baik sekali karena sebelum-sebelumnya kami tidak melalui proses seperti begini. Jadi ya otodidak lah, cari cara sendiri bagaimana sehingga bisa untuk sampai ke luar negeri. Tapi puji Tuhan bisa survive. Sedikit informasi saya di Amerika ini banyak terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke sana ya tidak nyaman dalam artian begini. Ketemu misalnya roommate ya, roommate orang Amerika ini mereka kadang-kadang suka party. Nah, itu jadi kalau Bapak Ibu ketemu hal seperti gini coba cari yang nyaman. Jadi kalau saya dulu saya berusaha cari headset yang besar. Headset yang besar sampai sudah tidak bisa kendalikan, saya pindah ke perpustakaan pada saat weekend karena perpustakaannya bukanya 24 jam. Jadi pindah ke perpustakaan. Kalau tidak, selama S3 tuh memang rata-rata saya weekendnya di lab. Jadi aman. 1-2 tahun pertama memang dapat kendala seperti itu. Pindah ke apartemen lain, sudah sangat nyaman. Tiba-tiba apartemennya kebakaran. Jadi harus pindah lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan saya tinggal on campus apartment, which is expensive. Pada saat itu, saya sedikit cerita, S2 saya dapat beasiswa sekitar 1.200. Dari 1.200 itu, kos-kosannya saya sekitar $400. Terus, saya ini tidak terlalu masak di rumah, jadi kebanyakan ini hambur-hambur untuk makan. Jadi makan sekitar 300, ya paling ada savingnya $300 lah. Tapi $300 per bulan ini sudah bisa nyaman untuk pakai jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Sementara waktu S3 itu beasiswanya cukup besar, sekitar 1.800 kah? Tapi karena saya tidak mau lagi ada hal-hal lain yang orang tinggal dengan saya yang suka party dan lain-lain, ataupun situasi-situasi yang tidak terduga, tiba-tiba orang buang rokok sembarangan dan terjadi kebakaran. On campus apartemen itu dia cukup mahal. Pada saat itu yang studio itu sekitar 700-an, 750 kah per bulan. Itu harganya 2 kali dari kalau tinggal sharing apartemen dengan orang lain. Tapi puji Tuhan tercukupi karena makan itu sebenarnya yang bisa kita atur. Kalau apartemen penginapan itu mahal, itu di Amerika. Jadi bagi teman-teman juga yang nanti akan pergi ke sana, nanti bisa coba-coba disesuaikan. Kalau di sana tuh ayam itu kalau kita beli mentah itu $5 tuh sudah sangat banyak sekali. Itu bisa makan 1 minggu. Terus kalau mau pergi ke farmer market lagi, saya kaget karena satu karton mangga itu isinya ada sekitar 30. Harganya cuma $2. Itu kalau pasar-pasar rakyat yang biasanya mereka adakan tuh setiap hari Sabtu di sekitaran kampus. Terus buah-buah anggur itu sampai banyak sekali itu murah-murah. Jadi kalau sampai di Amerika nanti mulai cek-cek juga farmer marketnya di sekitar-sekitar mana itu bisa uji coba juga keliling. Mungkin seperti itu, lebih kurangnya nanti bisa sambil diskusi saja. Ini saya lihat juga ada beberapa yang sudah berikan pertanyaan, tapi nanti kita dipandu oleh Miss Ibet ya untuk ya, sesinya seperti apa. Pokoknya tinggal di Amerika tuh nyaman, itu kayak holiday saja itu. Kita sekolah tapi itu liburan itu.
Ya, kira-kira seperti begitu. Saya kembalikan ke Miss Yvette dulu. Siap, terima kasih Ibu untuk sharing sessionnya. Jadi ini tadi ceritanya Bapak Donald berbeda, sekarang Ibu Yani juga berbeda. Ibu Yani punya kesempatan dari S2 langsung ke S3, luar biasa sekali. Tadi yang di sesi pertama ini yang mau tanya nih ada Kakak Eci, mau tanya langsung tadi. Jadi mungkin kita kasih ke Kakak Eci dulu yang pertama, nanti kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Kakak Syarifi dan juga Kakak Alfi, dan nanti setelah itu kita ke Kakak Abdi. Silakan Kakak Eci dan juga nanti Kakak Jestian. Selamat pagi Ibu Yani. Apakah dengar suara Ya, saya? siap. Oke. Selamat pagi. Izin bertanya, tadi Iya. memang terkait pemilihan universitas. Kemudian memang mungkin kasusnya mungkin hampir sama. Apakah kita bisa cross silang dari kita punya S1 atau S2 ke S3-nya itu bagaimana ya Ibu? Maksudnya Fulbright memberikan peluang-peluang ataupun kapasitas untuk model-model seperti ini atau tidak? Ataupun ada batasan untuk jurusan-jurusan yang diberikan oleh Fulbright. Misalnya ada bidang fokus di bidang apa, gitu ada berapa, apakah atau Fulbright sendiri memberikan kebebasan dalam jaringan apa ya background study begitu Ibu. Apakah Fulbright menyediakannya bagi pelamar yang sekarang ini atau bagaimana Ibu? Mohon pencerahan. Oke. Terima kasih. Bagaimana Miss Yvette? Siap. Terima kasih. Ini langsung dijawab kah? Atau bagaimana? Silakan Ibu jika Ibu ingin menampung Oke. pertanyaan, tidak masalah, Iya. jawab juga tidak. Oke. Iya, mungkin langsung dijawab saja Ibu Eci ya. Ibu Eci ya, salam kenal Ibu. Jadi Iya Ibu. kalau di zamannya saya dulu dan saya pikir masih sama sampai sekarang ini, yang tidak diizinkan itu mungkin pertama ambil pendidikan dokter. Pendidikan dokter dan pendidikan spesialis dokter, itu tidak. Karena itu biayanya luar biasa mahal dan itu di dalam skopnya Minef kelihatannya tidak menanggung bagian itu. Tetapi pada saat saya berangkat dulu, saya ingat ada dokter yang mereka pergi sekolah ke Amerika, tapi ambil S2. Jadi S2-nya bisa dermatologi dan lain-lain. Tapi kalau pendidikan dokter tidak. Pertama, Amerika ini dia adalah negara yang mengharuskan untuk pendidikan dokter seseorang harus punya S1 dulu. Nah, sementara kalau dia pergi untuk pendidikan dokter berarti artinya kan sebenarnya dibiayainya itu dalam skop S2 padahal sebenarnya bukan S2. Begitu. Jadi itu tidak masuk dalam kategori pembiayaan dan saya yakin sampai sekarang pun tidak. Pertama karena waktunya lama dan kedua biayanya besar. Yang kedua, dulu saya sempat dengar bahwa hukum juga tidak untuk S2, tetapi kelihatannya yang bagian hukum ini mungkin saya harus cross check lagi, tetapi yang pasti tadi kedokteran. Kedokteran itu memang tidak. Kalau yang lain daripada itu menurut saya aman. Mereka izinkan semua kita bisa ambil, intinya kita bisa jelaskan dengan lebih baik di dalam studi objektif dan personal statement-nya kita. Karena apa yang kita tuliskan itu nanti akan mereka wawancarai. Jadi pada saat sesi wawancara, pada saat saya wawancara dulu saya tadi tidak sempat sampaikan, itu karena Fulbright-nya adalah Fulbright Freeport Master Degree, jadi saya diwawancarai oleh direkturnya Freeport pada saat itu. Orang bule, saya lupa namanya siapa ya, Miko itu siapa begitu. Jadi dia yang wawancara saya waktu itu. Jadi ya apa yang kita tulis, kalau bisa itu kita tulis sendiri. Kita tahu tentang alurnya kita. Kita mau kemana, apa yang mau kita terapkan di dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya ingat apa yang saya tulis waktu itu yang saya lakukan sekarang. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali dari kita. Nah, yang kedua adalah terkait kampus. Memang Aminef akan menyarankan kita untuk memilih 5 kampus. Nah, kampus-kampusnya ini juga sebenarnya pada saat saya dulu itu tidak ada batasan, tetapi kita juga dikasih pengertian bahwa beasiswanya kita ini pada saat itu adalah 60.000 untuk S2. Jadi kalau misalnya kita kemudian mencari kampus yang biayanya besar sekali, contoh seperti kampus Harvard. Harvard itu kan mahal sekali itu. S2-nya tuh mahal sekali. Nah,
kalaupun kita diterima, bagaimana caranya kita mendapatkan uang untuk tambahan? Misalnya Harvard berikan untuk S2 adalah 120.000 US. Dari mana kita akan dapatkan 60.000 itu? Dan kampus-kampus yang lain. Sehingga memang rata-rata pada saat zaman saya dulu itu banyak misalnya dosen-dosen mereka yang daftar terus dapat, tapi ada tambahan-tambahan yang harus mereka bayarkan karena memang porsi yang diberikan adalah untuk S2 adalah 60.000. Nah, jadi pemilihan kampus ini pada dasarnya adalah kita bisa memilih, tetapi kita juga bisa lihat yang mungkin biayanya paling tidak terlalu jauh dari apa yang diberikan oleh Freeport, sehingga paling tidak ada kita bisa punya solusi-solusi begitu. Kadang-kadang yang PNS-PNS pada saat itu mungkin ada juga yang sempat kredit, ada juga mungkin karena harus ditutup dulu baru berangkat begitu. Tapi ada juga yang kasusnya seperti saya, tiba-tiba dari kampusnya langsung kasih nih. Padahal saya sama sekali belum pernah ada komunikasi apa-apa dengan kampusnya. Langsung dia kasih 28.000. Nah, itu tiap-tiap orang ini kan porsi berkatnya beda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan hal yang baik yang terjadi pada teman kita juga terjadi sama kita. Kalau saya pada saat itu langsung tiba-tiba dikontak sama profesor saya yang dari S2 sampai kemudian dia kasih saya beasiswa sampai S3 ini. Dia bilang, selamat, kita menunggu kamu di North Carolina State University, kita sudah memberikan beasiswa 28.000 di dalam accountmu untuk menyelesaikan S2. Begitu, jadi beda-beda. Nah, kita bisa pilih 5 kampus, tetapi kadang juga kampus yang kita pilih juga tidak terima kita. Itu yang terjadi. Banyak hal terjadi bahwa 5 kampus yang kita sudah lihat ini, kita sudah list, kita daftarkan di sana. Nah, pada saat teman-teman nanti akan tes TOEFL kalau untuk S2 atau S3 kan langsung diminta kode kampusnya mana. Jadi nilainya itu langsung dikirim ke kampus. Jadi kode kampusnya itu kadang-kadang yang kita sudah tesnya 2 minggu kemudian TOEFL IBT nilainya keluar sudah sampai di kampus, tapi satu rekapannya pasti kita dapat. Tetapi yang 5-nya ini sudah langsung pergi ke kampus yang kita tuju. Nah, itu kadang-kadang juga ada yang kayak saya 3 kampus reject gitu. Nah, 2 kampus sudah terima, ternyata kampus yang kemudian offerkan saya beasiswa ini bukan kampus yang masuk di dalam list 5-nya saya. Jadi di Indonesia ada Aminef, di Amerika ada namanya IIE. Jadi kerjasamanya Aminef di Amerika itu dia yang mengatur yang menerima beasiswa Fulbright. Bukan hanya Fulbright tapi juga ada satu beasiswa sebelumnya USAID. Itu di Amerika itu diatur oleh ini, institusi ini. Mereka lah yang juga membantu kita untuk carikan. Jadi pada saat saya mendaftar itu saya daftar 5, tetapi IIE ini tambahkan 1 lagi. Dia daftar 1 lagi. Nah, kampus yang dia daftar ini yang kemudian terima saya dan kasih saya beasiswa. Begitu. Jadi untuk kampusnya ini kita bisa sarankan, tetapi menurut saya Aminef juga sudah ada, mereka punya list-list. Nah, kenapa saya pilih 5 kampus yang kemudian saya daftarkan sebelumnya, atau bahkan 1 kampus yang didaftarkan IIE, ini karena pada saat itu kampus-kampus ini mereka memang sedang maju-majunya penelitian terkait dengan energi baru dan terbarukan. Jadi ketika kita memilih kampus pun kita bisa pilih-pilih. Ini kampus ini misalnya ada yang akan mengambil keguruan, atau ada yang mau mengambil tentang saya kurang tahu teman-teman punya latar belakang pendidikan apa. Carilah kampus-kampus yang memang dia sedang maju-majunya penelitian di bidang itu. Jadi kalau kayak gitu berarti mereka juga ingin tahu ini orang-orang dari negara-negara lain ini mereka mendaftar, ada kemungkinan mereka juga akan kembangkan yang sama di negaranya. Jadi saran saya juga sambil lihat-lihat kampus, mungkin selain pertimbangan tadi biayanya, juga bisa pertimbangan terkait dengan yang tadi sedang gencar-gencarnya mengembangkan satu bidang ilmu tertentu, atau pada saat saya waktu itu adalah energi baru dan terbarukan. Mungkin seperti itu, Bu Eci. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Yang terkait yang cross silang ini gimana ya, Ibu? Misalnya kita punya S1-nya beda, kemudian S2-nya beda, kita Jadi misalnya Ibu kalau jurusan sosial, Ibu latar belakangnya apa? Ilmunya ilmu maksudnya S1-nya teologi,
Mhm. S2-nya pembangunan international development. Nah, Itu tidak kalau apa-apa. uh, Itu aman, masih jalur ya. masih tidak ada masalah. Nah, Biasanya juga di Amerika ini kadang ada yang S1-nya seni, tiba-tiba S2-nya apa ekonomi, begitu tidak apa-apa. Tapi rata-rata yang dari latar belakang sains ini, yang kalau dari murni mau pergi ke engineering itu biasanya ada mata kuliah yang harus diselesaikan. Tapi kalau yang langsung ini tidak ada masalah. Sejauh ini saya tidak punya apa namanya, ada teman-teman yang mengalami kendala seperti itu. Jadi kalau teologi ya mau, terkecuali kalau teologi ya terus tiba-tiba S2-nya dia mau ambil apa lingkungan. Nah, ini mungkin nanti akan ada misalnya teknik lingkungan. Nah, itu mungkin nanti harus ada jauh 1 sekali. semester yang setidaknya ini dulu ini karena mereka bilang oh ini belum ada kalkulus di dalam transkrip ini belajar teologi tapi ini bagaimana ini. Nah, kayak begitu. Jadi nanti akan diarahkan untuk ambil mata kuliah di rate 300-an. Nah, jadi saya lupa kalau di Amerika itu kode 100 itu untuk tingkat pertama, kode 200 tingkat kedua, kode 300 tingkat ketiga, kode 400 itu yang sudah siap lulus. Jadi kita yang dari jurusan lain mau pergi ambil jurusan lain, itu biasanya nanti diarahkan untuk ambil mata kuliah di kode 300, itu kode core. Yep. Begitu. Jadi kalau misalnya tadi dari teologi mau ambil teknik lingkungan atau teknik sipil, nanti dia bilang ibu turun ambil mata kuliah 300 di teknik lingkungan S1-nya dulu. Baru kemudian bisa naik ke mata kuliah yang lain-lain. Tapi kalau dari teologi ini kan masuk di sosial umum, mau pergi ke sosial lagi tidak ada masalah. Kalau Tapi kemudian ke satu yang teologi tadi pun saya bisa singgung juga. adalah kalau mau masuk di ekonomi. Oh, Kalau ekonomi nanti ibu dorong mungkin akan diharuskan untuk ambil GRE. Jadi GRE ini tadi ada yang sempat tanya di sini juga hurufnya adalah GRE. GRE. Jadi GRE ini sama seperti TPA-nya kita. Ada matematika. Di sini ada bahasa Inggrisnya juga dan bahasa Inggrisnya ini orang Amerika juga kadang-kadang tidak lulus. Jadi kita mau belajar sampai saya belajar sampai hafal sampai ya paling tidak lulus standar lah, lulus ada di dalam situ ada poinnya untuk GRE itu nanti 2 hasil keluar. Jadi yang verbal itu yang bahasa Inggrisnya kayak kita di sini sebenarnya kayak lawan kata kayak sinonim, antonim, terus apa ya persamaan. Nah, terus kalau dia punya matematika itu memang harus belajar. Jadi kalau dulu saya di kampus itu mereka wajibkan untuk GRE untuk masuk ke teknik itu di berapa ya? 500 kah? Tapi waktu itu saya memang dapatnya agak tinggi karena memang latar belakang dari sains begitu. Jadi masih bisa lah untuk cover itu masih bisa begitu. Jadi nanti kalau mau ambil sains juga pasti akan berhadapan dengan yang tadi nih GRE. Mungkin Miss Tibet ini di kolom ini juga chat juga banyak pertanyaan jadi iya, Miss terima Tibet yang nanti kasih. pandu. Oke, Ibu siap. Yani, terima kasih. Siap. Siap, terima kasih Ibu untuk jawabannya luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan untuk LOA, ada 2 pertanyaan, saya langsung gabung saja. Apakah waktu mencari kampus membutuhkan LOA? Terus proses mendapatkan LOA-nya dari universitas seperti apa, Ibu? Ibu Ane masih mute. Masih mute, bisa di-unmute dulu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Jadi kalau LOA ini namanya Letter of Acceptance ini pekerjaannya Aminef. Jadi dari Aminef hanya menyarankan kita, kasih masuk kita punya studi objektif, kita punya personal statement, kemudian kalau ada tambahan aplikasi lain yang perlu kita isi dan serahkannya ke Aminef. Proses selanjutnya itu adalah Aminef yang submit sampai ke kampusnya, tetapi Aminef akan sertakan kita punya email juga. Jadi kalau di saya dulu itu Aminef sertakan emailnya saya, jadi ada kampus yang dia langsung email ke saya, tetapi ada kampus yang dia emailnya ke Aminef. Lalu Aminef forward ke kita dengan bahasa yang sangat nyaman, selamat Anda sudah diterima di sini, silakan lihat file-file berikut begitu. Jadi kita ini tidak langsung berhubungan dengan orang di kampus. Jadi kita akan berhubungan di orang di kampus setelah biasanya LOA sudah ada,
langsung orang dari kampus juga, dari international office atau dari misalnya profesornya kita, dia langsung bisa email ke kita langsung. Begitu. Jadi sampai dapat LOA-nya itu bagian dari porsinya Aminet yang akan selesaikan. Bagiannya kita adalah ikut trainingnya, ikut segala alur yang diarahkan seperti GRE, TOEFL, selesaikan studi objektif dan personal statement. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya ini dari Kakak Syarifi, nanti kemudian kita akan pindah ke Kakak Abdi, beliau akan menanyakan langsung, apakah jika setelah lulus mendapat beasiswa Fulbright, apakah akan ada kursus peningkatan TOEFL score jika TOEFL score-nya belum memenuhi syarat? Oke, baik. Jadi kalau saya dulu dan beberapa teman-teman Indonesia, ada yang dapat kesempatan 8 minggu, ada yang dapat kesempatan 6 minggu, ada yang 4 minggu, tetapi ada juga yang saya ingat waktu itu ada yang dapat 12 minggu. Jadi berapa banyak minggunya kita ini ditentukan dari skor TOEFL-nya kita pada saat itu. Kalau pada saat itu skor TOEFL-nya saya itu pas untuk daftar di kampus sehingga saya bisa dapat LOA-nya. Itu pas berapa ya? 82, pokoknya kalau dikonversi dapatnya 550 pada saat itu. Nah, sehingga menurut Aminet, meskipun saya sudah capai setelah 3 kali tes ini sudah sampai di titik yang mereka mau nih, 550, jadi aplikasi bisa diteruskan, tetapi mereka berpikir bahwa saya butuh komunikasi ataupun pengalaman lebih awal, sehingga memang saya diberangkatkan sekitar 8 minggu lebih awal. Pada saat itu diberangkatkan ke Portland di Oregon State di bagian barat utara di atas California. Jadi sekitar 8 minggu di sana. Di sana juga ternyata pada saat saya datang, di sana banyak teman Fulbright juga yang mengalami situasi serupa. Jadi dari negara-negaranya juga mereka didatangkan sekitar 8 minggu. Jadi kami 8 minggu di sana itu ada sekitar berapa ya? Banyak, ada sekitar 8 orang. 8 orang Fulbright dari negara-negara lain, ada teman-teman dari Venezuela, ada dari Meksiko, bahkan ada yang dari Timur Tengah juga. Jadi kita sama-sama ikut program sampai selesai, lalu kita masing-masing berpisah berangkat ke state-nya kita masing-masing. Dan sampai sekarang kita masih komunikasi dengan teman-teman tersebut, masih suka joking juga sama-sama, masih ada sampai 13 tahun kemudian. Begitu. Jadi itu dulu ada harapan yang sekarang pun masih ada. Jadi kalau yang sekarang saya kurang tahu teknisnya seperti bagaimana, tetapi kalau yang dulu kami itu ada. Baik Iya. Ibu, terima kasih. Jadi nanti masih ada kelas pembinaan ya teman-teman, jadi semangat. Oke, silakan Kakak Abdi, kemudian nanti Kakak Jestian. Terima kasih. Izin bertanya, gimana? Yang saya mau tanyakan yang pertama yaitu terkait pemilihan jurusan yang kalau saya lihat di web itu biasanya ada pilihan jurusan by coursework dan by research. Mungkin bisa dijelaskan Bu perbedaan dari keduanya. Terus yang kedua terkait proses belajar di kampus Amerika itu seberat apa sih Bu sebenarnya? Kalau saya lihat di YouTube itu katanya harus mereview artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang terkenal seperti apa, terus dikritik. Nggak mungkin karena yang di ini kan critical thinking ya, mungkin di sana lebih diutamakan. Cuma mungkin apabila misalnya kita mengalami kendala untuk itu, kira-kira dari pihak kampus sendiri itu bisa ada bantuan misalnya untuk bisa mengejar pelajaran yang mungkin kita akan pasti shock lah, culture shock untuk di kampusnya di Amerika nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdi. Saya langsung saja. Jadi kalau sistem di Amerika itu memang untuk S2 ada 2 namanya coursework dan research. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau research di Amerika itu agak berbeda dengan research yang di Australia atau di Inggris.
Dikarenakan kalau yang namanya research di Amerika itu berarti ada coursework-nya juga. Perbedaannya adalah kalau coursework berarti di akhir daripada S2-nya itu tidak ada tesis. Jadi itu biasanya hanya project saja. Nah, sementara kalau yang research itu artinya di akhir daripada kelas-kelasnya coursework itu akan ada tesis. Jadi kalau S2 itu harus selesai 36 SKS atau 36 kredit. Nah, 36 kredit ini karena mereka sudah targetkan setiap semester mahasiswa internasional itu harus menyelesaikan atau harus paling tidak daftar kuliah sebanyak 9 kredit atau 3 mata kuliah. Jadi kalau kita kan supaya tergolong sebagai mahasiswa full time, untuk mahasiswa internasional full time itu berarti kita harus daftar 9 SKS menurut standar imigrasinya mereka. Imigrasinya Amerika berarti artinya kalau 9 di S2 itu rata-rata 3 mata kuliah. Nah, satu mata kuliah itu rata-rata 3 SKS. Hampir semua 3 SKS, kecuali yang seminar itu mungkin ada sekitar 2 SKS. Nah, kalau by coursework itu di akhirnya memang cuman ada seperti project saja, kemudian tidak harus untuk kasih masuk ke jurnal. Tetapi kalau by research itu jurnal. Jadi ujung-ujungnya adalah tesis dan jurnal. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat kesempatan ke Amerika, sejak semester 1 itu memang sudah ada mata kuliah seminar. Di mana mata kuliah seminar ini kita diharapkan untuk bisa baca jurnal dan kemudian mereview jurnal. Kalau saya tuh sampai di akhir itu semua kelas itu harus review jurnal. Jadi selain dari mata kuliah seminar tadi, tetapi juga banyak kelas yang seluruhnya harus jurnal, lihat jurnal, dan jurnalnya itu juga terkadang di ada syarat-syaratnya, misalnya cek jurnalnya atau citasi jurnal, kalau mau tulis tugas citasi jurnal itu yang 5 tahun terakhir, terkecuali jurnal yang memberikan informasi terkait ilmu dasar. Kalau yang terkait penelitian-penelitian itu kita harus citasinya yang terbaru, jadi sekitar 5 tahun terakhir daripada pada saat saya sekolah dulu. Kalau saya sekolah dulu sekitar tahun 2010, 2012 tesis, berarti saya harus citasi jurnal tuh rata-rata di atas tahun 2016 lah. 2016 sampai 2012. Nah, seperti itu. Kalau susahnya itu sebenarnya tergantung dari kita saja, karena seberapa tingginya derajat kita untuk bisa survive di negara orang, itu sebenarnya kembali ke kita saja. Jadi kalau saya sih sebenarnya dulu awal-awal tuh agak sedikit susah di tempat saya kuliah dulu, namanya North Carolina State University, itu 5 jam ke arah selatan dari Washington DC. Itu dia di arah timur, tapi dia sekitar 5 jam ke utara dari Florida. Nah, di state itu mereka tuh juga sudah omongnya tuh kayak rap begitu. Jadi kayak kita dengar ada punya satu dosen di engineering itu orang bule, ini dia bicara tuh kayak dengar dia menyanyi, jadi saya agak susah. Jadi apalagi kita yang baru datang dari negara yang mana untuk masuk ke negara tersebut kita berusaha setengah mati untuk bahasa Inggris, tiba-tiba masuk langsung dengar Pak aku kasih materi engineering yang susah payah sekali, susah dengan coding-coding, tapi bicara seperti menyanyi itu, aduh itu tambah susah lagi. Tapi ya akhirnya harus ya berusaha begitu. Kalau yang dia sampaikan agak susah untuk kita terima, ya kita belajar dari buku buku textbook yang dia kasih. Nah, bagusnya Amerika itu di awal daripada setiap semester itu kita sudah ada langsung, sudah dikasih seluruh textbooknya ini, silakan cari. Biasanya di perpustakaan yang seri tersebut itu terbatas, cuma 2 atau 3. Tapi seri-seri sebelumnya itu banyak. Jadi kita bisa disarankan mau pinjam dari perpustakaan atau mau beli seri sebelumnya atau mau beli di toko buku. Nah, toko buku di Amerika ini juga bagus karena seluruh toko buku di kampus di Amerika ini dia sediakan buku baru, tetapi dia sediakan juga buku bekas. Buku baru dengan buku bekas itu harganya bisa beda sampai $100. Jadi kalau misalnya textbook dasar engineering, kalau kita beli buku barunya ada sekitar $200. Nah, buku bekasnya ini yang masih kelihatan baru kita bisa dapat dengan $70. Jadi kalau susah di kelas terima, memang ada textbook yang sudah diberikan dan textbook itu kita wajib baca. Anak S1 pun wajib, S2 apalagi S3.
begitu. Jadi levelnya seperti itu. Dan satu lagi, setiap di awal tahun ajaran atau tahun akademik, jadi misalnya tahun akademik dimulai per Agustus, saya di sana itu 2 tahun berturut-turut dari Fulbright diberikan uang buku. Jadi kita dikasih uang buku sekitar $1.000 di awal tahun. Jadi sekitar bulan Juli itu dikasih uang buku tadi ini $1.000. Jadi ya cukup lah. Untuk kalau tidak kita juga tidak perlu buku-buku baru, buku-buku saya kan di bookstore juga itu sudah layak dipakai begitu. Jadi buku dengan seri sama yang dipakai oleh dosen, tetapi beli di apa namanya bookstore-nya itu sudah. Jadi biasanya kalau dapat uang buku seperti begitu ya kita harus benar-benar simpan untuk buku begitu. Tidak bisa kita pakai untuk yang lain-lain. Jadi $500 tuh biasanya saya pisahkan untuk semester fall itu Agustus sampai Desember, 500 itu biasanya untuk semester yang berikutnya. Iya, spring begitu. Jadi seperti itu mungkin. Siap, Ya, Ibu. silakan. Terima kasih. Ibu, ini dari Kakak Jestian satu pertanyaan, kemudian nanti Oke, ada satu lagi dari Kakak Herianti, kemudian kita oke, sesi tanya jawab sudah selesai. oke. Silakan Kakak Jestian untuk pertanyaannya. Siap. Ya, baik. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Justian. Jangan lupa eh, kantor. ya, baik, teman-teman. Saya share sedikit. Ibu ini termasuk saya punya salah satu idola sebagai orang Papua asli juga. Ibu dia saya tahu sebagai perempuan fisika pertama ya, yang sudah balik ke sini. Terus ibu juga sudah berkontribusi. Ibu ini saya idola. Jadi, Ibu, yang saya mau tanyakan ini bagaimana sih Ibu bisa konsisten sampai sejauh ini? Karena kalau di luar saya pikir juga itu kan banyak sekali dia punya tekanan, tidak hanya dari budaya tapi juga dari pendidikan. Bagaimana sampai ibu bisa konsisten dan ibu bisa perjalanan panjang sekali sampai sudah sekarang ibu di posisi sekarang. Itu saja ibu, bagaimana cara konsisten yang mungkin saya mau tanyakan supaya bisa bagi buat kita semua. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih, Justian. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi ini yang tadi saya sempat sebut ini survival rate ini bisa bertahan di situasi kritis. Jadi saya ini beranjak juga dari keluarga sederhana ya. Dulu orang tua juga cuman PNS, ketemu juga kalau hidup dari bulan ke bulan juga ya namanya juga kebutuhan keluarga banyak begitu. Jadi dari kecil saya sampaikan tadi bahwa saya tidak pernah ikut kursus. Kursus apapun itu tidak pernah. Semua itu kalau mau berhasil di sekolah mau belajar ini tuh harus belajar sendiri. Dan dengan apa ya motivasi bahwa sudah tidak apa-apa sudah ini tidak bisa ini jadi saya yang harus belajar sendiri begitu. Jadi dulu waktu kecil itu ini orang tua nih dong punya cita-cita untuk saya ini beda-beda. Ada yang mau bilang jadi pendeta, ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang sudah pergi sekolah di ini Unipa sudah pertanian. Tetapi saya pilih fisika pada saat itu. Jadi karena saya sudah yang ngambil pilihan itu, maka saya harus bertanggung jawab dengan saya punya pilihan. Dan itu yang saya terapkan dulu dari saya kuliah S1 sampai S2 sampai S3. Saya tidak mau main-main dengan kesempatan. Gitu. Jadi karena eh, kalau kita sudah hidup susah baru kita mau terus bermain-main nanti bagaimana begitu. Jadi kalau saya sendiri, saya memang sudah janji kepada saya punya pribadi bahwa saya harus apapun situasinya saya harus selesaikan sekolah. Apapun situasinya. Jadi memang mungkin dengan motivasi itulah saya beranikan diri untuk berangkat, tinggal di negara orang, berusaha untuk bisa hidup mandiri, tidak merepotkan orang lain. Kalau bisa membantu lebih baik saya membantu. Jadi sharing juga untuk teman-teman dulu di Amerika nih 3 tahun ini saya main gitar di gereja. Padahal tidak terlalu lincah-lincah juga, tapi ya sudahlah. Supaya kita juga bisa punya komunitas begitu. Jadi kalau satu dari saya itu kembali lagi, ketemu nih mau jadi apa. Itu yang menentukan kita punya diri sendiri. Banyak orang yang ya mungkin ada berbagai macam tantangan, kemudian bisa putus sekolah dan lain-lain, tetapi kembali lagi, saya mau jadi apa ini? Di bertolak dari situlah yang kemudian bisa mendasari seluruh yang kita kerjakan ke depan. Begitu. Jadi sampai sekarang pun saya tidak terlalu suka dengan orang yang suka main-main dengan sekolah itu saya paling
anti betul. Jadi ini kesempatan ini, apalagi kalau anak-anak yang sudah beasiswa baru tidak belajar dengan baik ini, saya terkadang suka marah-marah. Marah-marah karena maksudnya begini, kalian sekarang ini sedang belajar ini untuk diri kalian sendiri begitu. Kedepannya kalau kalian bisa belajar baik, kan pasti akan dapat pekerjaan yang baik, dapat penghasilan yang baik, juga bisa mendukung banyak orang. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya tuh kembali lagi ke kita sendiri. Saya mau jadi apa ke depan? Iya. Begitu. Karena kalau bilang di Amerika nih, di Papua ini orang larang-larang minuman kiri kanan. Amerika nih kiri kanan minuman murah-murah. Dari kita sendiri kembali lagi. Saya mau yang seperti begitu atau saya mau yang seperti bagaimana? Iya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Semoga membantu teman-teman semua memotivasi untuk Iya, studinya. Oke, Ibu satu pertanyaan lagi saya iya, gabung dari Kakak Herianti. iya, Bagaimana cara menentukan topik penelitian untuk S3 dan juga iya. mungkin yang S2 buat Master by Research? Oke. Dan juga bagaimana tips menulis studi objektif dan personal statement-nya? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk bagaimana kita menentukan topik penelitian, biasanya di dalam personal statement atau studi objektif. Studi objektif ini apa yang kita mau pelajari ya, apa yang nanti kita mau pelajari, terus kira-kira nanti di sana kita pelajari ini, terus kita pulang ini bagaimana, kita mau terapkannya seperti bagaimana. Nah, personal statement ini juga sebenarnya agak mirip-mirip, tapi personal statement ini lebih kepada kita lagi ceritakan diri kita nih. Apa sih yang melatar belakangnya kita sampai kita mau ambil ini, sekolah ini? Karena saya ingat waktu itu saya sempat salah satu dari kedua ini, studi objektif dan personal statement, saya sampaikan saya ikut satu kegiatan ya, ASEAN Science Camp di tahun 2007 atau 2008 pada saat itu, di mana di situ ketemu dengan peneliti-peneliti seluruh dunia. Jadi mereka menceritakan tentang penelitian-penelitian terbaru yang mereka sedang kerjakan. Jadi saya sangat tertarik gitu. Saya juga pengen punya kesempatan yang sama. Begitu. Jadi studi objektif dan personal statement ini sebenarnya pertama kita cerita tentang ada salah satu di sini yang tanyakan kita cerita tentang misalnya kita mau ambil studi apa nih. Contoh misalnya Pak Alfi, saya mohon maaf bisa tahu latar belakangnya Perikanan, Ibu. perikanan. Nah, Pak Alfi kemudian mau ambil apa nih? Kira-kira kalau studi kedepannya mau ambil apa? Ya, lanjut, Ibu. Perikanan. Perikanan juga ya, fishery ya di Ya, luar fishery. negeri di kampusnya saya itu juga terkenal di itu fishery-nya karena dia memang daerahnya dekat laut, kampusnya dekat-dekat laut. Ya, Jadi mana itu, memang Bu? Oregon kah? itu namanya North Carolina State Oh, North University. Carolina. Oke, baik, Bu. Saya Iya, catat. iya saya ketik di sini ya. Iya. Jadi nanti bisa dicek juga di situ. Kampusnya juga dekat-dekat dengan laut jadi. Nah, ini artinya bahwa diceritakan begitu loh. Saya mau sekolah ini karena misalnya latar belakang dulu saya ambil sekolah ini selama S1. Terus undur lagi, misalnya saya hidup di daerah yang dekat dengan perairan yang belum dikembangkan secara optimal. Terus undur lagi ke belakang. Di tempat kami ini juga tidak ada sama sekali industri yang terkait dengan misalnya. Jadi ceritakan ke belakang, tetapi inilah yang menjadi latar belakang saya untuk saya mau pergi sekolah ini. Nah, ketika saya sampai di sana, misalnya masuk di dalam personal statement, sampai di Amerika, saya bukan hanya mau pelajari 3 ini, tetapi saya juga mau mempelajari bagaimana model sampai perikanan itu dimasukkan ke dalam industri begitu. Seperti yang ada di mana, misalnya bisa kasih contoh. Karena saya pun sama, dulu saya pakai contoh juga. Jadi uh, bisa misalnya yang dikembangkan di satu negara maju apa begitu itu saya mau begitu mengembangkan hal serupa di kita karena contoh perikanan di kita ini sangat minim sekali kita ini tidak tahu jenis-jenis kapal kalau anak-anak kecil di Amerika 5 tahun 6 tahun dong lihat kapal saya dong tahu oh kapal ini dia ditujukan hanya untuk ini saja dia tidak boleh ambil ikan sebanyak ini dia tidak boleh ambil ikan jenis ini itu anak-anak kecil tahu kalau kita di sini aduh ampun ini saya tertahu ini Kalau kenapa dia yang bilang bisa naik masih di kapal ini ada bom juga, Ibu. iya, jadi maksudnya kayak gitu. Mereka tuh sudah yang sampai jenis-jenis ikan semua dong bisa anak-anak kecil ini bisa ceritakan ikan ini dia tidak bisa makan begini. Kalau dia makan ini pasti dia akan sakit atau dia akan apa begitu. Jadi kayak dengar anak kecil cerita nih kayak oh my God, ini kapan kita juga bisa punya seperti begini. Terus kita juga hidup di daerah perairan begitu. Jadi ya kayak gitu. Atau mungkin Pak Heri
Pak Heri ini S1-nya apa nih, Pak Heri? Coba. Ibu Herianti. Oh, Saya Ibu Herianti. Ya, sorry Bu, ya. saya kebetulan Bu dari pendidikan bahasa Inggris sebenarnya. Jadi saya berharap bisa dikasih tips kira-kira di kampus mana di sana yang bidang pendidikan bahasa Inggrisnya atau misalnya bidang TEFL-nya atau TESOL-nya yang bagus untuk saya masuki. Amin. Oke. Amin, amin. Ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris ini sebenarnya banyak, tapi memang kelihatannya tidak semua kampus ini punya pendidikan bahasa Inggris. Tapi saya ingat dulu ada satu alumni dari Amerika, dia bukan Fulbright, dia USAID. Tapi dia ini memang spesialisnya ke arah ini, kayak bahasa begini nih. Kayak TOEFL dan lain-lain ini, untuk tes-tes ini. Nanti coba saya cek kampusnya mana, nanti kalau dapat nanti saya infokan ke Miss Ibet bisa teruskan ke Ibu Yanti. Tapi biasanya kalau pendidikan bahasa Inggris ini S2-nya dia tidak pendidikan bahasa Inggris lagi. Misalnya dia ambil manajemen pendidikan, itu yang rata-rata saya lihat kalau teman-teman pendidikan bahasa Inggris mereka ke sana mereka ambilnya ke situ atau mereka ambilnya linguistik bahasa. Begitu. Jadi dia tidak ambilnya ke pendidikan lagi. Tapi nanti bisa dilihat karena di luar negeri itu biasanya kalau untuk S2 dari latar belakang pendidikan bahasa Inggris itu nanti S2-nya itu gelarnya MA, Master of Art. Jadi di dalam situ Master of Art itu dia ada banyak spesifiknya. Kita mau ambilnya yang mana? Baik Ibu, saya Iya. izin, kita punya waktu sudah habis. Sisa Oke, siap. lagi. Terima kasih teman-teman semua untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu sudah mencoba untuk menjawab semuanya dengan baik dan sangat rinci buat teman-teman semua. Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, Ibu ada punya closing statement buat kita semua di pagi hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik, ini closing statement-nya nih. Sebenarnya kalau dari saya, belajar bahasa Inggris baik, pergi sekolah ke luar negeri. Karena di sana banyak pengalaman yang nanti bisa dapatkan, dibawa pulang ke sini. Dan di sana itu jangan stres-stres. Kalau di luar negeri itu anggap saja kayak holiday begitu. Itu pun juga yang saya lakukan. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Oke, Ibu siap. dengan Bapak Donald juga masih ada di sini. Terima kasih untuk Terima sharing kasih banyak. session hari ini, buat pengalaman yang sudah dibagikan buat teman-teman yang sedang mengikuti trainingnya. Satu lagi terakhir. Ini Silakan Ibu. Bapak Ibu lihat gambar di belakang ini. Ini pas di belakang sini nih, di pojok sini paling ujung ini langsung ada pagar kecil untuk di atasnya nih Hollywood. Jadi yang saya mau kasih tahu di sekitaran Hollywood itu terlalu banyak kaktus. Daerah yang artinya apa? Artinya kalau kita lihat kaktus di sini nih, kita jangan inilah adalah tanaman-tanaman yang memang bisa tumbuh juga di negara-negara seperti begitu gitu. Jadi harapan saya Bapak Ibu dong lihat sekarang, nanti berikut-berikut dong bisa ke Amerika juga. Siap, jadi motivasi. Oke. Ibu izin kita foto bersama sebelum kita akhiri kita punya sesi hari ini. Teman-teman bisa siapkan diri, gaya-gaya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Ibu izin nanti foto sharing session hari ini akan kita post di sosial media Sagu Foundation untuk kita punya sharing session hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa Terima di kasih. sesi Selamat jam pagi. 10.30. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Donald. Bapak Donald dan Ibu Yanti. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.